Senang sekali kita bertemu lagi pada sore ini. Sore ini kita akan bicara tentang food safety management. Dan saya kira Pak Agung ya, saya pikir kita semua berhubungan kok. Ya setidaknya kan kita makan juga sehari-hari ya, walaupun bisnis kita bukan bisnis makanan, tapi ini berhubungan dengan makanan, berhubungan juga dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, lihat gambarnya ya. Ini kita bicara tentang makanan dan juga produksi makanan. Oke. Summary-nya apa training kita? Saya akan memberikan pendahuluan apa itu food safety, kemudian juga metode hygiene ya, karena berhubungan sama hygiene. Sorry ini salah saya. Nah ini nih. Jadi food safety, dan kemudian metode teknis untuk gimana kita bisa menjamin food safety, kemudian mengenal sistem manajemen untuk food safety itu ada ISO 22000, ada HACCP, ada GMP. Itu ada standarnya, coba nanti kita pelajarin. Terus kita lihat juga bagaimana penerapannya, pengendalian keamanan pangan ini, dan kita juga akan mengenal konsep lain yang berhubungan dengan food safety, yaitu food quality, food defense, dan juga halal. Halal berhubungan juga ya dengan masalah ini. Oke. Jadi kita akan bicara ini, dan saya pikir nih saya akan sampaikan secara sederhana aja, secara simpel ya. Jadi saya akan banyak menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Agung. Bentar ya. Nah, ini preview saya. Jadi emang pengalaman saya dua perusahaan saya terakhir adalah di bidang agribisnis ya. Pertama ini IFF, Food Industry, juga Cargill. Nah, di dua perusahaan ini saya banyak dapat pelajaran bagaimana praktek food safety dalam kegiatan industri sehari-hari. Jadi saya akan sharing dari kedua aktivitas saya di perusahaan tersebut. Oke, kita akan mulai. Jadi saya ingin kita interaktif ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ditanyakan silakan aja dari raise hand. Nanti saya akan sampaikan. Jadi silakan, jangan ragu-ragu kalau ada yang kurang jelas. Oke. Kita akan lihat apa tuh food safety. Kan nih food, makanan, safety apa hubungannya kok? Ada keselamatan, ada makanan. Mengapa diperlukan? Apa manfaatnya? Seperti apa kegiatannya? Dan bagaimana penerapannya? Mungkin aneh ya, safety berhubungan sama makanan apa gitu. Oke. Nah, jadi kalau standarnya, mungkin di Indonesia kan jadi keamanan pangan ya. Kalau bahasa istilah standarnya adalah metode berkaitan dengan penanganan, penyiapan, dan penyimpanan makanan untuk mencegah penyakit dari makanan atau keracunan makanan. Nah, itu intinya ya. Bagaimana kita mencegah manusia sebagai konsumen, pas saat makan itu tidak sakit dan tidak mengalami keracunan. Penyakit atau keracunan makanan terjadi karena pencemaran, karena bakteri, zat kimia, dan zat berbahaya lainnya. Jadi itulah ya. Jadi keamanan pangan kasarnya itu sederhananya adalah bagaimana konsumen, kita manusia ya, memakan sesuatu produk makanan dan aman, ya, sampai sakit atau tidak keracunan. Itu inti dari keamanan pangan. Sederhana ya, itulah keamanan pangan. Sederhananya, manusia yang memakan makanan tersebut dalam keadaan sehat, tidak terkontaminasi oleh makanan. Nah inilah contoh sederhana ada insiden food safety adalah orang keracunan. Ini kita banyak dengar ya, di industri, di pabrik, di mana, ataupun sampai tempat orang pernikahan, hajatan, kita sering mendengar orang keracunan, keracunan massal. Makanannya sama aja, ini contoh makanan, dan ada orang sampai keracunan, keracunan makanan. Nah, disebut keracunan. Keracunan itu emang membahayakan. Biasanya sih orang ya bisa beberapa hari diobati, bisa sembuh. Tapi kalau sangat parah, bisa menimbulkan juga fatality. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita mencegah hal ini tidak terjadi. Dan kasus-kasus berhubungan dengan keamanan pangan, itu kan keracunan kasus sederhana ya. Ada kasus-kasus lain yang terkenal. Di Jepang, tahun 1955, ada keracunan yang menimpa produk susu bayi. Itu terkenal ya. Seingat saya mereknya Morinaga atau apa dulu. Itu terkenal sekali. Sehingga banyak bayi yang keracunan setelah meminum susu itu. Dan setelah dicek ternyata pabrik susu itu terkontaminasi di pabriknya. Tahun 93 banyak orang keracunan hamburger setelah memakan hamburger dari sebuah fast food. Dan ternyata itu terkontaminasi oleh bakteri E. coli.
Coli itu bakteri dari kotoran manusia. Tahun 98 kejadian lagi, ada 100 orang keracunan, sampai ada meninggal. Dia keracunan sampai meninggal juga. Ternyata terkontaminasi oleh bakteri Listeria namanya. Jadi bakteri yang sangat mematikan. Itu tahun 98 di Amerika. Di Inggris, ini dulu ya, tahun 1858, 200 orang keracunan, 20 sampai meninggal dunia setelah makan permen. Ini makan permen, dan setelah dicek ternyata permennya keracunan. Ada arsenik. Ya, arsenik sangat berbahaya. Kalau keracunan makanan di Indonesia sering terjadi, di pabrik, kantor, hajatan, sering terjadi di negara kita. Walaupun tidak sampai parah, tapi sering terjadi. Nah, inilah kira-kira kasus yang berhubungan dengan keamanan pangan, bagaimana kita mencegah supaya ini terjadi. Dan inilah food safety itu dikembangkan karena berbagai kasus yang terjadi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Baik ya, ini dasarnya ya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita menjaga keamanan pangan? Ya udah, kita bunuh bakteri. Yang sederhana adalah makanan dibakar atau dimasak. Makanan, minuman, air dimasak sampai 100 derajat, nah itu bakteri mati. Itu metode sederhana bagaimana kita mencegah bakteri itu nggak sampai masuk dalam makanan. Yang kedua adalah dengan kebersihan. Kebersihan tempat makanannya, bahan makanan, dan juga penyaji makanan. Itu hygiene ya, namanya hygiene industri. Yang lain adalah kita menjaga suplai bahan baku yang aman dari sumber penyakit. Ini kira-kira metodenya, dan nanti metode ini akan dijelaskan detail pada materi-materi selanjutnya, sehingga ada dibuat sistem untuk itu. Nah, ini contoh yang sederhana dan paling kita paham ya. Bagaimana kita mencegah supaya makanan tidak ada bakteri di sana, tidak menimbulkan penyakit pada manusia, yaitu dengan dipanaskan. Kita masih ingat ya, kita selalu masak, dan standar itu menurut penelitian, kuman itu akan mati pada suhu 60 derajat, di atas 60 derajat. Kalau kita pun memasak air, minimal kita, kalau airnya udah udah menggelegak, nah itu udah cukup segitu. Sup segala macamnya. Atau bisa juga dengan suhu dingin. Suhunya sangat dingin sekali, itu pun akan freezer. Kita pakai freezer, itu tujuannya juga adalah untuk supaya makanan itu bisa terjaga, karena bakteri tidak akan hidup di suhu yang dingin. Ini yang cara sederhana bagaimana menjaga keamanan pangan. Ini semua kita udah paham ya. Nah, jadi sebenarnya di standar food itu, selain food safety ada yang lain. Jadi food safety itu kan bagaimana makanan aman, menyebabkan kita tidak sakit atau kena sumber penyakit. Tapi ada juga namanya food quality. Nah, food quality itu adalah berhubungan sama enak. Jadi kalau makanan enak itu namanya food quality. Kita ingin makan yang enak, itu food quality. Tapi kita ingin makan yang aman, tidak menimbulkan penyakit, itu pakai food safety. Ada juga food defense. Ini standarnya lebih jauh ya. Food defense itu adalah ketahanan pangan lah. Bahasa ini standar politik kelas negara. Bagaimana makanan terjamin. Jadi makanan siap di tempat kita. Ini contoh sekarang lah, aktual sekarang nih. Kita kesulitan minyak goreng, kesulitan telur, kesulitan apa ya, pengrajin tempe, kesulitan kedelai, itu contoh-contoh adalah food defense. Ternyata bahan bakunya tidak terjamin. Itu contoh ya, food defense. Itu hubungannya. Dan satu lagi halal atau kosher. Halal ini Islam, kalau kosher itu Yahudi. Jadi ada standar-standar makanan yang boleh dimakan sesuai standar agama. Dan ini pun ada sistemnya. Nanti saya jelaskan sedikit juga ya tentang standar halal ini. Oke, ini kira-kira kita bicara tentang makanan, tapi sekarang kita akan fokus masalah food safety. Tapi ini benar-benar dipahami, ini sederhana sekali. Ingat sekali lagi, food safety berhubungan bagaimana makanan itu aman, tidak menimbulkan penyakit. Kalau makanan enak, itu istilahnya food quality. Oke ya, paham ya? Ini dasar sekali. Nah, ini jelas ya, tadi food safety, food quality, food defense, sama halal. Oke, nah, tapi di beberapa itu emang saling berhubungan. Ada poin-poin di food safety, food defense, food quality itu saling berhubungan. Tapi intinya ya makanan berkualitas itu harus makanan yang sehat juga, makanan yang aman.
Peraturan pemerintah pun ada undang-undangnya, Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Maksudnya manusia kita semua sebagai konsumen makanan harus dilindungi. Sebab kalau sampai terjadi ada keracunan, itu pabrik makanan itu bisa disalahkan karena ada aturan undang-undangnya. Pabrik makanan itu harus membuat makanan yang sehat. Dan juga ada peraturan pemerintah tahun 86 tahun 2019. Jadi tentang keamanan pangan itu ada peraturannya. Jadi kalau ada pelanggaran maka akan sampai masuk delik hukum. Oke, itu kira-kira gambarannya ya tentang keamanan pangan. Sebelum saya lebih jauh, saya kira paham ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lebih jauh. Ini konsep dasar ya, apa itu keamanan pangan. Jadi silakan resen aja kalau ada yang kurang jelas. Baik, Bapak Ibu, Pak Hendra ini biasanya memberikan materi dengan metode interaktif, jadi boleh dipotong di tengah-tengah, boleh ditulis di kolom chat atau langsung bertanya ya, silakan. Karena belum ada, silakan Pak Hendra dilanjutkan, tapi Bapak Ibu boleh nanti ya dipotong di tengah-tengah, silakan saja. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi keamanan pangan. Sekarang ada sistemnya. Kok kenapa kok pakai sistem segala gitu? Apa hubungannya? Nah, jadi gini sejarahnya itu. Tahun 1959 di Amerika ada sebuah perusahaan makanan, Pillsbury, yang diminta oleh NASA. NASA itu lembaga penerbangan Amerika yang ke antariksa. Jadi mereka itu dikasih tugas untuk menyiapkan makanan yang aman untuk astronot. Nah, karena kenapa? Kalau sampai astronot dikasih makanan di sana basi, sakit perut kan, aduh, itu nggak bisa. Jadi dijaga astronot pun dia harus aman makanan sampai jangan keracunan segala macam. Nah, sehingga dibuat makanan yang benar-benar makanannya aman, sehat, dan bisa tahan lama. Sampai dibuatkan penelitian. Nah, di sanalah kembangkan metode awalnya HCCP. Jadi nggak cukup dengan hanya dimasak, didingin, tapi ada metode khusus. Itulah awalnya tahun 59 dikembangkan saya jelasin HCCP itu ya. Tahun 73 FDA itu ya kayak departemen pertaniannya Amerika lah ya, makanan berhubungan dengan makanan, menjadikan standar ini sebagai standarnya keamanan pangan. HCCP itu tadi jadi metodologinya. Tahun 93 WHO pun memasukkan itu dijadikan standar dunia. Tahun 98 di Indonesia ada adopsi juga dan itu menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia, ya ada nomornya. Nah, tahun 2005 HCCP itu dimasukkan sebagai standar untuk ISO 22000. Oke ya. Nah, ini jadi akhirnya maksudnya jadi ISO. Jadi akhirnya standar itu pun jadi standar ISO. Oke, ini sambil lewat ya. Ini ada pertanyaan 2 dari Bu Yanawati. Kalau makanan enak, apakah pasti food safety? Nah, nggak selalu juga. Karena makanan enak tuh ya bisa juga bagi orang tertentu ya sakit perut, nggak selalu ya. Jadi nggak selalu berhubungan itu kok. Enak bagi orang Indonesia, tapi bisa sakit perut bagi orang Amerika, orang-orang mana ya. Jadi nggak selalu berhubungan. Food safety belum tentu linear dengan food delicacy. Iya, bisa jadi makanannya aman tapi hambar ya, nggak enak rasanya. Jadi emang nggak selalu berhubungan ya, tapi ada irisannya. Saya bercerita aja dulu waktu saya kerja di perusahaan lama tuh, salah satunya tuh kita ngecek cateringnya kita cek. Dari berbagai catering itu kita pilih salah satu catering yang paling higienis, paling rapi, paling bersih gitu ya. Tapi ternyata dikomplain sama karyawan. Emang cateringnya bersih, rapi, tapi rasanya hambar Pak, nggak enak kan. Dan ternyata makanan yang enak tuh yang tempat rada kotor-kotor dikit istilahnya gitu ya. Karena ada ininya, rasa tuh beda ya. Jadi nggak selalu berhubungan, tapi ada irisannya. Itu mungkin kira-kira jawabannya untuk Bu Yana sama Pak Boni. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja penyebab keracunan itu? Ada bakteri ya, ada Staphylococcus, ada kolera, E. coli ya, Salmonella. Ini bakteri-bakteri. Nah, biasanya itu E. coli sama itu aureus ini ya, indikator juga untuk menilai kualitas sanitasi makanan jajanan. Jadi di penelitian pemeriksaan air, pemeriksaan kualitas air biasanya dari BPLHD, lingkungan hidup daerah itu ada dicek tuh E. coli. E. coli itu dari kotoran hewan dan kotoran manusia. Itu suka masuk juga ke makanan. Dari tangan, kalau ini aureus dari tangan, rongga hidung, mulut, dan tenggorokan penyerap makanan ini. Jadi makanan itu bisa juga teracuni oleh dari orang yang menyajikan.
kita masuk ke restoran makan, tapi orang di dapurnya kotor apa segala macam, tangannya nggak pakai sarung tangan, nempel ke makanan, itu ada virus juga. Bisa dari sana juga. Nah, jadi ini semua diusahakan dengan mengurangi potensi-potensi terjadinya masuknya bakteri pada makanan. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini sambil lewat ya. Cold chain apakah termasuk food safety atau food quality? Ini dua-duanya Bu ya. Cold chain itu jadi apa freezer untuk pendingin itu dua-duanya masuk gitu kok. Dengan freezer itu kita menjaga makanan terhindar dari bakteri, juga untuk menjaga kualitas makanan. Jadi berhubungan itu. Oke. Nah, ini keamanan pangan itu didasarkan pada rantai yang panjang. Nah, inilah kenapa kita perlu sistem ya. Kita perlu sistem. Jadi ini nih, contohnya kita ini di restoran lah kita makan. Ini kan panjang ceritanya. Restoran ya, dia tuh beli barang dari mana? Dari retail, dari restoran, dari supermarket bahannya. Terus dari distributor dari pabrik makanan. Misalnya susu ya, pabrik makanan pun ada apa dari kebun, dari susu atau dari mana, dari kandang sapi. Jadi rantai makanan tuh panjang, mulai dari kebun, dari kandang sapi, dari laut, dari mana, sampai ke pabrik, sampai distributor, ke retail, sampai penyajian. Ini penyajian ya, orang menyajikan di restoran, baru sampai ke meja kita. Istilahnya tuh from farm to table. Jadi dari kebun, dari kandang sampai ke meja. Ini panjang rantainya. Nah, karena rantai yang panjang inilah, maka perlu sistem. Kita kan hanya mikir pengamanan pangan ya udah pas kita mau makan aja kita masaknya. Ini panjang karena bisa jadi sumber penyebab keracunan itu dari awal. Misalnya dari kebun. Dari kebunnya itu sayurannya ternyata pakai zat berbahaya, pakai pestisida. Di sana sumbernya misalnya. Jadi panjang. Nah, ingat ya, karena panjang sehingga akhirnya dibuat pakai rantai, pakai sistem. Nggak bisa pakai satu aja. Oke ya. Ini dasarnya kenapa kita perlu sistem. Nah, ini konsepnya adalah from farm to table. Dari kebun, diproses, distribution center, sampai juga mobil juga. Pengiriman tuh kita, ini potensial juga ada bakteri, ada virus masuk ke sini. Di retail, pas kita dari ini semua, pas kita makan ya, di restoran ataupun di rumah kita, ada risiko keracunan, penyakit, dan sebagainya timbul di sini. Tapi sumbernya jauh di belakang ini. Dia harus diurut semua sumbernya itu sampai malah bisa jadi ke kebunnya. Nah, inilah konsep kenapa sistem. Kita harus mengamankan mulai dari kebunnya, mulai dari orang yang masaknya, mulai dari distributor sampai di retail. Nah, karena rantai ini panjang, sehingga diperlukan sistem. Kita nggak bisa satu cara aja. Oke. Nah, manajemen sistemnya itu apa? Jadi awalnya itu dulu pakai hygiene. Hygiene itu kebersihan, ya, standar kebersihan ya. Hygiene industri. Bagaimana makanan bersih, segala macam. Awal seperti itu tadi. Bagaimanapun orangnya bersih, hygiene. Kemudian lebih luas lagi ada nama GMP, Good Manufacturing Practice. Ini maksudnya cara produksi makanan yang aman ya. Biasanya digunakan di industri. Bagaimana cara penakan yang aman, yang sehat, namanya GMP lah istilahnya orang ya. Nah, udah lebih luas dari GMP adalah HCCP, sehingga dari Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, ini udah sistemnya udah lebih luas karena critical point penanganan itu lebih luas. Kalau GMP biasanya hanya di pabrik. Kalau HCCP itu lebih meluas. Sampai ke distributornya, sampai di truknya, sampai ke sumber bahan bakunya, vendornya dicek sama dia. Itu pakai HCCP. Dan yang lebih luas lagi adalah ISO 22000. Ini sertifikasi juga, karena dia menggunakan pendekatan sistem. Ada manajemen sistem, juga ada improvement. Pokoknya sistem lah, mirip-mirip dengan ISO 14000, ISO 9000, ISO 45000. Ini kira-kira gambar sejarahnya. Tapi intinya, kalau bisa dibilang inti ya HCCP inilah inti dari proses makanan tadi itu. Dan awalnya dari hygiene. Oke ya, ini harus dipahami karena orang sering bingung nih, ada 22.000, ada CCP, GMP apa gitu.
kira-kira seperti inilah hubungannya. Ini pertanyaan dari Pak Bambang, bagaimana transportasi? Iya, transportasi masuk. Tadi kan jelasan Pak ya, truk itu masuk juga dalam rantai itu. Karena tuh truk untuk food safety itu dicek juga. Truknya tuh siapa vendornya, ada standarnya. Bagaimana menyimpan makanan dalam truk ada. Jadi masuk Pak. Transportasi masuk dalam rantai makan itu. Buah-buahan tidak sehat karena disemprot pestisida seperti apel. Ya betul Bu, ini Bu health testing ya, benar. Itulah food safety. Karena itu kalau perusahaannya benar, dia bisa membeli makanan, membeli buah-buahan dari yang organik. Jadi ada sertifikatnya tuh. Saya beli buah-buahan dari yang organik yang tidak pakai pestisida. Ada standarnya itu. Gimana caranya? Diaudit sama dia. Jadi benar Bu. Dari kebun itu bisa juga ada pestisida di buah-buahan. Yang kedua transportasi di kendaraan, ini saya kembali tadi ya, supaya ini ya. Nah, jadi ini bisa jadi di kebunnya, prosesnya, atau pas transportasinya. Di sanalah bisa timbul. Nah ini, jadi bisa dari kebunnya, bisa dari truknya, bisa pun truk bisa jadi. Ada tikus, ada bakteri masuk di truk ini. Pas di kebunnya dipakai pestisida. Nah, pas di sininya orangnya mungkin yang penyaji makanan biasanya tangannya kotor. Jadi rantainya panjang. Karena itu kita harus ngecek dari semua rantai itu, karena itu perlu sistem. Nah, ini saya dari Bu Health Testing, sayuran banyak yang semprot pestisida. Bagaimana cara memilih yang food safety? Itu tadi Bu, ada standarnya. Biasanya ada semacam sertifikasinya. Jadi vendor Bu. Nah, jadi vendor. Jadi salah satu sistem HACCP itu adalah kita harus mengecek vendor kita. Jadi kalau misalnya ini perusahaan produk makanan ya, atau juga mungkin supermarket yang di mana. Jadi dia mengaudit ini kebunnya, bahwa kebun itu misalnya kebun organik, itu ada sertifikasinya. Misalnya vendornya ini PTA si Bapak inilah, Pak Asep. Pak Asep ini dipercaya dia membuat tumbuh-tumbuhannya pakai organik, tidak pakai pestisida. Oke, dipercaya. Oke, dia beli ke sana, nggak beli ke tempat yang lain. Itu kira-kira seperti itu, seperti Bu ya modelnya tuh. Jadi dia harus mengendalikan juga seperti apa suppliernya. Ada Bu, Pak Yusril, apakah ada tim khusus? Ada, nanti saya jelaskan ya. Ada itu, ada ininya, ada timnya kok. Dan itu salah satunya kenapa di perguruan tinggi, di IPB, di mana ada namanya teknologi pangan, itulah. Teknologi pangan itu adalah salah satunya dia mengecek masalah ini. Oke, saya lanjutkan. HCCP, nah ini ya tadi kan. Nah ini tadi nih. Rantainya itu adalah dari ujung sampai ke hilir. Ini Pak Gunawan, bagaimana membedakan tampilan makan masih sehat dan sudah terkontaminasi salmonella. Nanti saya jelaskan ya. Tapi intinya ini harus orang teknologi pangan yang tahu ya. Jadi orang gizi dan teknologi pangan yang tahu, mereka lah bisa membedakannya. Nah, kalau saya tidak bidang itu saya nggak tahu ya. Mereka tuh orang ahlinya tahu kok membedakan terkontaminasi atau tidak. Baik, ini kira-kira rantainya tadi, mulai dari pertanian, dari kebun, transportasi, proses, dikirim lagi, retail, sampai kita makan. Nah, jadi hygiene itu pertama diproses lah, bagaimana kebersihan, sanitasi segala macam, juga pas di sini, kayak kita di restoran atau di mana, termasuk ya sebelum masuk ke rumah kita cek bersihkan segala macam itu hygiene. Ini standar utama food safety adalah hygiene, kebersihan. GMP, Good Manufacturing Practice, itu adalah diproses di pabrik, bagaimana kita menjamin di pabrik bersih, dan juga mulai dari sininya, mulai dari vendornya. HACCP lebih luas lagi, termasuk dia mengecek di truknya, bahwa truknya pun aman, jauh dari tikus, ada segala macam, pengiriman juga sama dia memastikan juga dia dapat bahan baku dari supplier, dari vendor petani yang terjamin juga kebersihannya. Nah, kalau ISO itu lebih luas lagi karena dia pakai sistemnya PDCA ya, Plan Do Check Action, pakai sistem pendekatannya tuh lebih luas. Kira seperti ini ya, supaya nggak bingung ya. Ada ISO 20.000, ada HACCP, GMP, sama hygiene. Oke, silakan nih di chat ada pertanyaan juga sambil saya jawab ya. Assessment food safety. Bagaimana jika makanan tersebut distribusikan konsumen langsung ke petani? Apakah ada sistem keamanan pangan? Siapa bertanggung jawab dalam mengontrolnya? Nah, ya ini bagus juga pertanyaannya Bu ya. Ini kan ini. Tapi kalau gimana misalnya tiba-tiba ya udah kita beli aja langsung dari petani ya.
kita beli dari petani, kita masuk di rumah kita. Siapa yang ngejamin? Ya itu kan personal, Bu. Ya udah berarti kita sendiri, konsumen itu sendiri. Yang dia pakai sistem juga lah. Bagaimana menjaga dia beli bahan dari mana segala. Contohnya sayur organik atau tidak organik atau pakai pestisida atau tidak, saya dapat ilmu sederhana aja. Kalau daunnya itu ada bolong-bolong digigit serangga, oh berarti itu aman. Tapi kalau daunnya bersih, jernih, nggak ada digigit ulat segala macam, oh berarti dia pakai pestisida. Itu contoh sederhananya. Jadi kalau pertanyaan dari Ibu ini bagaimana kita mengontrolnya, dari Ibu Ika ya, kalau kita beli langsung di petani, ya berarti konsumen sendiri, Bu. Dia yang bertanggung jawab, karena dia langsung beli ya. Kecuali dia minta siapa untuk mengeceknya. Nah ini pun sama, kita kalau beli di supermarket, nah itu pun biasanya dari supermarket yang bisa menjaga produk pangannya, ada yang sembarangan. Itu ada hukum bisnisnya. Jadi mungkin dari supermarket itu kita ini kan. Jadi kalau kita langsung, ya yang tanggung jawab ya pembeli aja tuh, Bu. Karena hubungan antara pembeli dengan petani. Itu untuk pertanyaan dari Ibu Ika ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira seperti inilah urut-urutannya. Jadi ini food safety itu agak complicated juga ya, tapi nggak apa, sederhana aja ya. Ada GMP, ada CP, ini berhubungan sanitasi. Sanitasi itu masih kebersihan air segala macam. Ada GMP, ada QC, nah ini quality control-nya. Ada regulatory, ada peraturannya. Nah, ini kira-kira sistem-sistemnya. Dan dari sini semua kita bisa tahu suatu perusahaan, suatu sistem tuh standarnya udah standar kelas dunia atau standar masih biasa umum ecek-ecek aja. Nah, dari pengalaman saya di industri, Bu ya, saya dulu kerja di perusahaan industri yang multinasional yang kelas dunia, emang mereka karena standarnya gitu, dia ketat sekali gitu. Tapi ada juga industri yang biasa-biasa, udahlah, pokoknya asal jadi, itu tergantung dia levelnya di mana. Tapi intinya ada peraturan pemerintah, industri makanan harus mengikuti standar ini. Dan kalau tidak, dia bisa kena dari hukum. Itu karena nanti akan kita belajar masing-masing standar ini seperti apa. Saya jelaskan ringkas ya, nggak sampai detail ya. Baik, ini dari Pak Gunawan, bagaimana membedakan gula coklat, Jawa, brown sugar yang berformalin dan tidak berformalin? Pak Gunawan, maaf saya nggak bisa jawab ya. Ini harus ada orang food safety, orang yang itu kan saya trainer ya. Jadi orang ahli gizi, ahli makanan yang bisa, ahli teknologi pangan yang bisa ngejawabnya. Saya nggak bisa jawab, Pak. Bu Hertas nih, nah iya, kalau ke pasar tradisional susah membedakan mana yang buah-buahan, sayuran food safety atau tidak, ya emang nggak ada sertifikatnya, Bu. Tapi di beberapa supermarket yang kelas atas lah ya, setahu saya yang kelas atas, yang maaf ya agak mahal dikit, ada tandanya, bisa jamin. Oh ini produk organik, ini non organik, ada itu. Jadi kalau pasar tradisional ya nggak ada. Kita sendiri membentukannya. Dan salah satu tadi yang nggak ada sertifikatnya, kita lihat aja, Bu. Contohnya kalau yang ada dimakan ulat apa segala macam, ada bula-bula dikit, oh berarti itu dia nggak pakai kimia. Tapi kalau bersih mulu segala macam, sayur-sayurannya nggak ada, itu kemungkinan itu standar, Bu ya. Tapi detailnya maaf, saya bukan ahli teknologi pangan. Mereka lah yang bisa memutuskannya. Tapi kalau sertifikat food safety nggak ada, Bu, kalau kita pergi ke pasar tradisional. Itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan juga. Oke. Ini persyaratannya, bagaimana penerapan sistem ketahanan pangan, ada banyak. Nanti mungkin saya jelaskan ya, dari masing-masing ini mulai dari pengendalian hama sampai pembuangan limbahnya. Nah, terus apa saja food hazard itu? Apa saja yang menjadi bahaya terhadap makanan? Oke. Pertama, ada biologi, yaitu bakteri. Ada parasit, ada virus, ada jamur. Ini istilah-istilahnya macam-macam ya. Ada bakteri, parasit, itu adalah bahaya biologis. Dan ini kebanyakan seperti inilah yang kita temuin ya. Dan ini bisa menimbulkan penyakit atau orang keracunan. Bisa juga fisik. Fisik itu apa? Ya pecahan kaca, ada batu, ada baut, ada logam. Ini mungkin tidak menimbulkan keracunan, tapi bisa jadi menimbulkan luka, masalah di pencernaan. Kan kita sering lihat juga, Bu, beli makanan apa atau beli inilah buah-buahan, beli misalnya beras, contoh sana beras lah, beli beras ada batunya, ada apa gitu ya. Itu adalah
hazard fisik di pada makanan. Atau pecahan juga, ada pecahan kaca segala macam. Nah inilah kalau makanan-makanan tempat yang tidak terjaga seperti ini banyak. Atau juga bahan kimia. Ini karena bahan-bahan kimia, insektisida yang terkenal itu ya pestisida di sayur-sayuran. Ada juga alergi. Nah, ini alergi ini biasanya pada orang-orang khusus ya, yang alergi. Ada yang alergi udang, alergi kacang, segala macam, namanya alergen ya. Nah, orang-orang tentu yang punya alergi, dia nggak boleh sembarangan. Dan perusahaan yang bagus, yang benar, yang standar, dia menyebutkan, oh ini makanan ini alergi apa gitu, mengandung apa. Oh ini makanan ini tidak ada alergennya gitu. Ini kira-kira tipe-tipe dari hazard dari keamanan pangan. Nanti kita akan bahas detail. Nah, ini kalau bakteri, apa aja bahaya biologi itu? Ada bakteri, ada protozoa, ada mold, ada virus, inilah. Dan ini kecil, kita nggak bisa lihat ya. Kalau yang seperti ini. Tapi caranya itu sederhananya itu tadi dengan dimasak tadi. Nah, ada juga benda fisik lainnya. Ini kalau kita restoran ya, misal rambut lah. Ini biasa rambut lah. Kalau kita ke restoran atau di mana kita ada menemukan rambut ya atau di sana. Itu mungkin rambut tidak menemukan keracunan, tapi kan kita jijik ya, kok ada rambut gitu ya. Karena itu standarnya pekerja makanan pakai tutup rambut. Ada batu, ini biasalah kalau kita lihat beras ada batu, ada seed, ada pecah-pecahan, api, malah ada juga perhiasan, malah ada ini, ada logam segala macam, paku gitu ya. Ini biasanya di pabrik, dia beli besar, misalnya contohnya pabrik pakan ternak, dia kan beli karung-karung jagung banyak, ya itu sering gitu, ada kotorannya, ada bekas paku, ada bekas besi segala macam, kayu. Ini yang ada di makanan biasanya di pabrik, tidak menimbulkan keracunan, tapi bisa menimbulkan masalah di pencernaan, khususnya ya bagi orang tua atau bayi. Mungkin orang muda kuat, tapi kalau bayi bisa bermasalah itu. Ini contoh fisik ya. Nah, dari mana sumber kontaminasi itu? Pertama dari bahan bakunya, ini sayur buah-buahan ini, bisa juga dari air. Air yang kita gunakan untuk memasak, airnya itu udah tercemar ternyata. Bakteri coli misalnya. Bisa juga dari debu, dari udara, atau dari food handlers, ini orang yang menyiapkan makanan. Jadi standarnya penyebab makanan itu tidak boleh penyakit menular, TBC, hepatitis, atau dia kotor apa gitu ya, bisa dari sini. Bisa dari packagingnya, ada packagingnya ini, atau dari binatang ini lah, dari kucing, dari anjing, atau bisa juga dari pestisida, dari tikus, atau binatang seperti ini. Ini contoh-contoh sumber kontaminasi makanan. Oke, baik saya jawab lagi ya, ini ada pertanyaan. Ini dari Pak Irfan, bagaimana cara klasifikasi produk makanan minuman perlu pakai standar hygiene, GMP, HACCP, atau harus ISO 22000? Nah, biasanya itu dari perusahaan sendiri memutuskan, Pak ya. Dan kalau minimal hygiene, kalau GMP itu udah standar ya, pabrik makanan itu pakai GMP peraturan pemerintah. Nah, kalau HACCP sama ISO 22000 biasanya itu emang tergantung kliennya. Jadi misalnya satu perusahaan itu dia membuat makanan setengah jadi, kayak perusahaan saya dulu ya. Dia buat makanan, dia nyuplai ke Unilever misalnya ya. Nah, Unilever mempersyaratkan itu, ya udah dia harus ada. Jadi bisa juga persyaratan dari klien. Kenapa untuk 22.000 ataupun HACCP. Tapi kalau GMP itu selesai sudah standar, pabrik makanan harus pakai GMP. Dari Pak Yusril, bagaimana menerapkan makanan supaya awet, terhindar dari hama, agar safety food terjaga sampai ke distributor. Nah ini ya emang ada metodologinya. Mungkin saya jelaskan detail, ini orang teknologi pangan yang tahu. Tapi ada metodologinya Pak. Tapi bagaimana supaya awet, ada pakai zat apa, saya nggak tahu detail. Itu orang teknologi pangan, tapi ada caranya itu. Bagaimana implementasi teknologi nano dalam food management handler? Ada contoh kasus nyata? Teknologi nano, aduh, saya belum tahu Pak Gunawan ya untuk pertanyaan ini. Tapi yang saya tahu minimal food handler itu standar kesehatannya Pak, hygiene kita pakai selama ini. Oke ya, jadi ini sumber kontaminasi makanan. Kita lanjut lagi. Nah ini sekarang kita mulai apa? GMP. Apa itu GMP? Oke.
GMP itu, ini ada poin-poinnya, ada 10 prinsip GMP ya. Pertama, dia ada prosedur tertulisnya, pekerjaannya pun pakai prosedur, nggak boleh sembarangan. Ada dokumennya, dokumen itu maksudnya produksi makanan, expire, segala macamnya. Perancangan peralatan dan fasilitasnya pun harus tertentu, nggak bisa sembarangan. Perawatan tempatnya, pemeriksaan pekerjaan. Pekerjaan dicek juga, ada quality controlnya. Pekerjaannya pun punya kalian khusus, ya teknologi pangan. Jadi nggak bisa sembarangan juga, orangnya khusus juga. Terus masalah kebersihan, dari bahan makanannya, proses, tempat kerja, peralatan. Selanjutnya ada audit berkala, pengecekan sana, dan pengendalian peralatan. Nanti saya gambarkan contohnya. Tapi prinsipnya ini adalah 10 prinsip GMP. Nah, itu bisa diringkas lagi, GMP itu ada 5P ya, bahasa Inggris ya. Ada people, product, proses, prosedur, sama premises. People, orangnya ya memiliki tugas, tanggung jawab yang jelas. Dan orangnya pun sehat ya. Produknya harus jelas. Spesifikasinya, tahapan produksinya, prosesnya pun proses produksi makanannya pun ada prosedur, ini prosedur ya, proses dengan prosedur. Jadi nggak boleh sembarangan juga, ada tahap-tahapannya, apa dulu dikerjakan, bahannya apa, dalam campurannya gimana. Jadi harus mengikuti standar tertulis, nggak boleh sembarangan aja. Dan yang terakhir adalah kebersihan tempat dan peralatan. Ini bedanya lah good manufacturing practice di industri dengan di restoran lah. Misalnya kita ambil lah kayak tukang nasi goreng. Tukang nasi gorengnya campur-campur aja seenaknya gimana image dia kan. Nah, tapi kalau pabrik nggak bisa, harus standar itu cara-caranya. Contohnya juga mungkin kalau makanan kayak McD ataupun KFC, dia pasti ngikutin kayak gini nih. Tapi biasanya kalau makanan-makanan nasional, nasi goreng, pecel atau nasi padang gitu ya, itu ya gimana kokinya aja cara ngebuatnya. Ini membedakan. GMP ini udah standar industri. Oke. Nah, terus seperti apa desain, dan ini contoh penerapan GMP adalah penerapan fasilitas yang higienis. Pertama, lantainya harus kedap air, tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Biasanya pun itu lantainya pakai apa namanya? Ada pelapis khusus supaya nggak air masuk ke bawah. Dindingnya pun jangan sampai lembab. Kenapa? Saya kalau lembab itu bisa jamur tubuh di sana. Dan harus mudah dibersihkan, berwarna terang. Sampai sudut dindingnya ada, nggak boleh tajam ya, harus ada lekukannya yang sama seperti di rumah sakit. Nanti saya contohkan gambarnya. Kenapa? Supaya debu nggak nempel di sana. Dia harus sering dibersihkan. Sampai pintunya pun harus buka keluar dan bisa nutup sendiri. Jendelanya harus sering dibersihkan. Terus ruang produksi itu nggak boleh berhubungan dengan toilet atau jamban. Di tempat saya dulu di perusahaan makanan itu, ruang produksi nggak ada toilet. Orang kalau toilet keluar dulu di locker. Di beberapa tempat jadi nggak boleh langsung misalnya tempat produksi di sana toilet, karena dari toilet itu ada tadi bakteri E. coli segala macam, dari kotoran manusia, dari kencing segala macam, bisa jadi virus ke makanan. Itu standarnya ya. Nah, ini yang banyak yang terjadi di tempat-tempat kita, restoran atau biasa, tempat makan di sana, di sini toilet, wah kayak gitu. Itu contoh membedakan yang higienis seperti ini. Ini seperti di gambarnya, saya lihat di gambarnya. Nah, kira seperti ini. Ini contoh pabrik makan yang higienis, Pak ya. Lihatin sebentar ini. Ini epoksi. Oh ya, maaf, epoksi apa ya? Sampai lantainya pun dicek epoksi. Ini ada air nggak boleh mengenal, harus masuk ke bawah. Dan ini fasilitasnya pun ini stainless steel, bukan besi biasa, harus stainless steel, besi tahan karat. Kenapa? Karena kalau tidak, karat atau pecah besi itu masuk ke bahan makanan. Ini maksudnya konus tadi, Pak ya. Jadi ini kalau dinding, ini kan ada tajam. Nah, sampai kalau perusahaan makan seperti ini sampai sama kayak di rumah sakit ya. Sudutnya harus seperti ini, ada lekukannya. Kenapa? Supaya mudah dibersihkan. Sebab kalau tajam seperti ini, debu bisa nempel di sini. Ini seperti ini gampang. Bisa joinnya. Ini seperti ini. Pengalaman saya dulu di pabrik makannya seperti ini. Rapi, bersih. Sampai prosesnya pun ada urut-urutannya, layout pabriknya itu. Di mana dia ngambil udara, dia mana ngebuang udara, dari mana tempat administrasi, dari mana loading dock, biasanya itu harus berurutan. Bahan baku masuk dari sini, diproses,
Dan disinilah gudang bahan jadi. Ini berurutan, nggak boleh bolak-balik. Nah, sampai diberi gambar seperti ini. Ini contohnya, ada satu bagian yang hygiene sangat tinggi sekali, warna merah. Ini nggak boleh sembarang orang di sini, harus kedap suara, segala macamnya apa. Maaf, kedap udara ya. Dan orangnya pun khusus di sini. Ada yang kelas medium, biasanya proses. Ada yang umum, basic hygiene-nya. Ini misalnya persiapan, bahan baku, sini. Dan ini adalah tempat pengiriman produk jadi. Jadi seperti ini. Dan ini non-food. Nah ini, sampai yang sangat standar seperti ini, tidak boleh ada binatang seperti kecoa, tikus, seperti itu. Apalagi kucing sama anjing ya. Ini pengalaman saya dulu di pabrik makanan saya kerja dulu. Mereka tuh ada audit tiap tahun. Dan auditnya itu, salah satu findingnya misalnya, di daerah yang hygiene tinggi ini ditemukan ada kecoa. Udah, itu nggak lulus. Sampai seperti itu auditnya. Jadi perusahaan saya dulu dia nyuplai ke perusahaan-perusahaan besar, ke Unilever, kemana, sampai nyuplai juga ke Coca-Cola. Standarnya itu, ada audit namanya AIB. Tiap tahun mereka audit. Jadi yang daerah yang sangat bersih, sangat ini, nggak boleh ada tikus, nggak boleh ada kecoa, segala macam. Yang di luar, kan halaman luas, minimal nggak boleh lah ada anjing atau kucing masuk. Sampai seperti itu. Ketatnya untuk hygiene standarnya. Oke, ini kira-kira seperti ini gambaran ya, gambar pabrik. Kita bicara yang ideal ya, pabrik seperti ini. Walaupun dalam realitanya pabrik makanan banyak tidak seperti ini, tapi inilah idealnya. Dan ini pun ya sebanding dengan biayanya, cost-nya tinggi juga nih, bisa buat fasilitas seperti ini. Tapi jaminannya pun jelas, makanannya pun hygiene, dan produknya mahal. Nah, ini pintunya, Pak. Pintunya tuh tetap keluar. Jadi kalau buka tuh bukan tetap keluar. Kenapa? Ya, jadi kalau ada segala macam itu nggak, kalau buka ke dalam kan bisa masuk apa debu, amu segala macam ini tutup sana. Dan ini di sini itu ada semacam alat. Jadi pintu tuh bisa nutup sendiri, semacam kayak pegas ya. Jadi kalau operator keluar lupa nutup pintu kan bisa kebuka, dia otomatis nutup sendiri. Sampai seperti ini dibuat, alatnya pintunya harus nutup sendiri dan buka keluar. Dan ini biasanya dekat-dekat sini ada semacam kayak lapisan karet untuk mencegah supaya nggak masuk ya kotoran atau debu. Nah inilah, ini harus stainless semua, Pak. Stainless steel semua bahan-bahannya. Tidak boleh pakai besi biasa. Bawahnya pun di epoksi, dicat, bersih, nggak ada air, dan nggak ada jamurnya. Ini adalah satu contoh pabrik makan yang higienis menerapkan prinsip GMP. Nah, sanitasinya pun harus khusus, pakai zat kimia. Ini klorin, ada kotena ya kebersihannya. Terus dipisah juga pembersihan makanan pangan dengan dapur, beda. Pembersihan bahan pangan sama pengolahan pangan, dapur dipisah karena nggak boleh sama-sama. Tidak boleh kontak dengan lantai daerah pangan, toilet, apa segala jendela, malah tempat yang sangat produk yang sangat ketat sekali, dia tuh nggak ada jendela, nggak ada apa tuh, pakai kayak kawat nyamuk. Jadi ini pengalaman saya dulu, pernah tempat sanggar satu adalah dia membuat bahan makanan untuk susu bayi, bayangin. Bahan makanan untuk susu bayi di bawah usia 2 tahun. Itu hygiene sangat tinggi sekali. Ya, kan bayi akan mudah sakit perut. Nah, sehingga peralatan, dan itu ada standarnya, makanan untuk bayi 2 tahun tuh seperti ini gitu. Ada beda tuh dengan makanan untuk orang dewasa hygiene-nya. Itu contohnya, Pak ya. Oke. Ini kebersihan. Yang lain ada personal hygiene. Jadi karyawannya pun nggak boleh sembarangan ya. Dia tidak boleh merokok, tidak makan bungunya di dalam sana, tidak pakai perhiasan. Jadi cincin pun bisa pas, ini ya, kan ada timbul debu. Sampai kuku pun harus dipotong. Kukunya dipotong, segala macam. Cuci tangan kalau di toilet. Nah, terus pakai tutup mulut ya, seperti zaman sekarang COVID ya, pakai tutup mulut kalau kerja di pabrik makanan ya, saya contohkan ya. Tidak menyisir makanan, biasanya ada tutup rambut juga, karena rambut bisa jatuh ke tempat makanan. Untuk ininya. Nah, inilah seperti inilah kira-kira pakaiannya. Jadi mirip seperti, jadi sebelum COVID mereka udah pakai ini, jadi pakai masker, pakai tutup rambut supaya rambut nggak ini. Kenapa? Karena rambut kan ada debu, ada kotoran segala macam kan, ada kutu masuk.
Dan ini pun harus pakai masker. Kenapa? Orang itu bisa jadi dia ada udara kotorannya ini kayak gini, standar gitu. Pakai sarung tangan, dan sepatunya pun diganti Pak khusus. Jadi kalau sepatu dari rumah biasanya orang pabrik makanan itu diganti sepatunya, ada kasih sepatu khusus untuk di pabrik, dan sepatunya dikasih cover, ada cover lagi double. Dan ini bajunya ada baju coverall, dan ini sekali pakai. Udah pakai sekali dibuang, nggak boleh pakai lagi. Tapi itu agak mahalnya ini ya, sarung tangan ini sekali pakai semua. Udah pakai, buang lagi, jangan berulang-ulang. Nah ini sampai seperti ininya, bagaimana dia mencegah supaya makanan tidak terkontaminasi oleh manusia. Pekerjaan itu juga jelas ya, dia tidak hepatitis, tidak TBC. Tapi selain itu pun harus jelas dia potong kuku, rambutnya bersih, rapi, sehingga Enga sangat-sangat terjaga. Dan ini memastikan bahwa makanan sehat. Dan biasanya ada audit dari klien untuk memastikan bahwa dia konsisten sama pekerjaan seperti ini. Oke Pak ya, ini sambil ini ada satu pertanyaan juga menarik ini dari Pak Baroro, Bu Baroro Lestari. Bagaimana dengan restoran yang menerapkan open kitchen untuk menjamin kehigienisan produknya? Nah ya, kalau restoran open kitchen ya biasa lah ya. Saya sering lihat restoran kita kan dapurnya di luar segala macam. Ya saya nggak bisa bicara itu Bu ya. Emang itu lebih cenderung emang masalah orang makan di sana kan karena emang enak ya. Supaya enak makannya, bukan higienis. Jadi bagaimana menekan hygiene-nya itu tergantung juga. Kalau emang dia pengen open kitchen tapi hygiene, berarti harus benar-benar dijaga itu. Minimal pas tempat produksinya tidak masuk, ada tikus, ada kecoa, segala macamnya. Jadi lumayan agak ketat. Tapi kalau open, ya agak susah sih. Jadi bagaimana caranya saya nggak bisa jawab, tapi bayangan saya agak susah. Dan ini agak detail, tapi biasanya emang ya itu berhubungan dengan rasa, Bu. Walau gimana juga, ini kan untuk standar tinggi ya, standar tinggi. Misalnya pun bayi nggak sakit perut, orang tua pun nggak. Sebenarnya, ya kalau secara umum orang kita, contoh sederhana kan kita banyak Bu, beli makanan pinggir jalan, atau dekat got segala macam, tapi aman-aman aja. Ya itu tadi, karena perut kita udah kuat gitu ya. Jadi makanan enak, tapi perut kita udah kuat. Saya mau cerita aja. Saya kan dulu pernah lama di Abu Dhabi. Di sana kan bersih standar segala macam. Pas datang ke sini, saya selalu teman-teman tuh pada sakit perut, pada diare. Pada diare kalau pas makan-makan pulang ke Bandung gitu ya. Pas pulang ke sana biasa. Tapi saya sekarang udah lama di sini nggak apa-apa. Karena perut orang Indonesia udah kebal, Bu. Orang Eropa, orang yang biasa hidupnya hygiene, datang ke Indonesia makan yang bubur ayam pinggir jalan, pinggir got itu langsung sakit perut diare gitu. Tapi orang kita enggak gitu. Itu contohnya. Jadi standarnya beda-beda. Bagaimana menjamin open kitchen hygiene? Menurut saya agak susah Bu ya. Tapi itu tergantung sama rasa juga kok. Karena aktual juga orang kita ya walaupun makannya terbuka gitu tapi sehat-sehat aja. Karena perut kita udah lebih kuat. Nah, saya nggak bicara sana Bu ya. Itulah realitanya. Tapi kalau kita bicara standar, yang hygiene seperti inilah. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini prinsip hygiene menurut WHO ya. Mencegah kontaminasi dari manusia, hewan, kuman. Memisahkan bahan mentah dengan yang tidak dimasak. Masaklah makanan dengan sempurna, sesuai ukuran suhu dan waktu. Simpanlah makanan pada suhu yang sesuai. Gunakan sumber air dan bahan baku yang bersih dan sehat. Ini mungkin ada yang nanya, tuh Pak, gimana Pak kalau restoran Jepang kan? Ada sushi, ada restoran Jepang tuh kan ada setengah matang kan? Malah di Jepang sana tuh orang ikan tuh setengah matang apa udah dimakan sama dia. Tapi ingat Pak, di sana itu ikannya pun udah bersih dari sungai dari mana udah bersih. Jadi pas ke sana untuk sushi dan segala macam itu udah dijamin bahan bakunya itu. Itulah contohnya ya. Tapi kalau kita bicara teori seperti ini, masak dengan sempurna, dengan matang. Terus juga kita ada sosialisasi, ada training, pasang rambut segala macam pada prosedurnya, dan ada inspeksi. Jadi kalau perusahaannya benar tuh kita menginspek supaya kita, misalnya kan kita ke tempat saya dulu ya, kita produk untuk makanan essence. Nah kita misalnya beli jagung, ya udah kita ngecek itu pabrik tempat penyimpanan jagung itu seperti apa. Kita harus memastikan supaya kita menyuplai kita dengan kondisi aman. Ini contoh-contoh produksi makanan yang harus bebas dari vektor ya. Vektor itu maksudnya gini, hewan ini kan tidak langsung tapi dia membawa vektor. Kayak kayak anjing atau kucing.
bukan anjing atau kucing yang bawa penyakit, tapi di sini ada kutunya apa segala, itulah vektor. Termasuk ini semua. Ada kecoa, ada tikus segala macam, malah semut. Inilah yang membawa vektor membawa untuk apa? Ada bakteri dan virus itu kepada makanan. Nah, ini ya. Ini kita bicara ideal pabrik, walaupun realitanya di rumah kita pun susah, Bu. Kita banyak tikus, ada kecoa. Pengalaman saya dulu, tempat saya dulu biasanya itu pabriknya luas lah, mungkin ada seluas 2 kali lapang bola. Itu waktu audit sampai caranya gimana jangan sampai ada kecoa, ada tikus, dan ada kucing. Yang susah di kucing, Bu. Jaga kucing aja segala macam. Tapi bisa dulu tuh. Emang ada metodenya. Tapi dalam realitanya kita susah ya. Di rumah kita pun susah kita jaga gimana supaya ada kecoa, nggak ada tikus. Nah, terus ada alatnya dipakai biasanya ini. Ini ada fly catcher ya untuk ini lalat, penangkap lalat, pakai lem ini, dipangkap lalat juga, ini pakai yang ultraviolet. Atau kita nyewa pest control. Jadi kita sewa pest control, berkala ngecek ke tempat kita, dia mencegah tikus, kecoa segala macam supaya nggak ada di pabrik itu. Ini cara-cara yang dilakukan untuk itu semua. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini dari Pak Yuda Nur Angga. Pak, untuk makanan dan buah transgenik, apakah hygiene? Pak Yuda, mohon maaf saya nggak bisa jawab ini. Ini harus orang teknologi pangan gizi ya. Saya nggak bisa jawab ya, hygiene atau tidak yang buah transgenik tadi itu. Intinya sih emang harusnya dia bisa ini ya, karena transgenik itu udah pakai ada metodologi proses di prosesnya, di proses pembuahannya itu sendiri, teknologi harusnya hygiene. Tapi emang mungkin dampaknya adalah biasanya kalau buah-buahan ini dia ada pakai radiasi, pakai apa segala macam, dampaknya adalah kepada manusia itu dampaknya bisa jadi ini kalau ada radiasi itu bisa menimbulkan kayak kanker itu. Itu salah satu dampak dari transgenik tadi itu. Jadi apakah hygiene itu tidak? Saya nggak bisa jawab ya, Pak Yuda. Ini agak teknis pertanyaannya. Saya bukan ahli di bidang itu. Tapi kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke. Lanjutkan lagi ya. Ini tadi untuk pencegahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke HCCP. Nanti setelah ini nanti kita bisa ada jawaban tanya jawab ya, kita bisa lebih detail. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini yang jadi HCCP itu lebih detail daripada GMP. Kita tahu GMP tadi ya, GMP bagaimana di pabrik. HCCP itu sampai lebih advance lah ya, lebih detail pemeriksaannya. Biasanya hanya perusahaan-perusahaan food industry besar yang menerapkan HCCP ini. Nah, jadi HCCP itu singkatan dari apa? Hazard Analysis Critical Control Point. Inilah tanya ya. Jadi dia ya mirip kayak ISO gitulah pendekatannya ya. Jadi hazardnya kita cek apa yang bahaya terhadap kesehatan, dianalisa pakai investigasi kritikal. Nanti dia mengecek di mana-mana poin kritisnya, kontrol dikendalikan, dan poin posisi untuk prosesnya seperti apa. Ini awalnya HCCP yang awalnya dulu adalah dikembangkan untuk menjamin makanan sehat untuk astronot yang pergi keluar angkasa. Itu dulu. Sekarang akhirnya banyak digunakan oleh industri-industri besar untuk menjaga keamanan pangan. Jadi kalau bahasa sederhananya apa ya HCCP? HCCP memberikan jaminan bahwa produk industri tersebut telah melalui prosedur pengolahan yang aman, memenuhi standar regulasi pemerintah, sehingga aman dikonsumsi dan memberi puasan terhadap konsumen. Ini bahasa ilmiahnya ya, bahasa definisinya seperti itu HCCP. Jadi dijamin lah ya, udah quality control dijamin. Jadi kalau sebuah industri yang udah punya HCCP, makanannya dijamin seperti itu. Itu kira-kira konsep HCCP. Apa tujuannya? Sebenarnya hampir sama kayak tadi, mencegah bahaya pada pangan sehingga dapat jaminan mutu pangan itu. Guna memenuhi tuntutan konsumen. Jadi jelas kalau ini konsumen bisa percaya, oh ini terjamin lah mutunya. Ini HCCP itu sistem pengendalian sejak bahan baku sampai produk akhir kayak tadi ya. From farm to table, mulai dari kebun sampai di meja makan kita terima. Itu rantainya panjang sekali.
Yang lain juga, kenapa perlu HACCP? Untuk menjaga komplain. Nah, jadi kalau ada komplain pada sebuah perusahaan, itu ada catatan. Oh, ini ada kasus ini. Ya kayak kasus tadi kan, ada sebuah pabrik susu, misalnya susunya menimbulkan keracunan bagi orang-orang. Nanti dicek dari mana sumbernya. Oh, ada. Itu jelas, karena itu mereka punya catatan, dan catatan itu harus disimpan terus, ada recordnya. Nah, ini tadi ya, saya ulang lagi. Konsep HACCP itu pemantauan bahaya hazard dengan dikendalikan pada titik kritis. Ini ada titik kritis pada tiap rantai penyiapan makanan sejak dari kebun sampai ke meja makan. Jadi mulai dari kebun, di truknya bawa bahan makanan, di pabriknya, pabrik makanan, sampai truk lagi mengantarkan ke supermarket, sampai supermarket datang ke meja kita. Ini kan rantainya panjang. Nah, dari ini semua, HACCP itu biasanya aktor utamanya adalah pabrik ini ya. Dia menjaga bahwa dia ngambil bahan baku dari petani yang misalnya produknya organik apa nih. Truknya pun bukan truk sembarangan. Dan dia pas kirim ke supermarket pun seperti ini. Nah, di tiap-tiap poin ini ada namanya critical control point. Itulah CCP tadi, CCP. CCP di masing-masing ini, dan khususnya di pabrik itu sendiri ada CCP-nya, control point-nya. Dia menjaga. Dia cek terus semuanya itu, sehingga dijamin bahwa pas sampai kepada konsumen, makanan itu sehat. Ini konsepnya ya. CCP tadi itu ada hazard critical control point. Pada setiap titik-titik ini dicek. Dan nanti akan ada titik yang lebih banyak lagi di pabriknya sendiri. Di sini nanti kita lihatkan ya. Tapi gambaran umum, dia bisa ngejamin dari awal, dari kebun sampai ke meja makan. Dan ini kan panjang sekali, nggak mudah itu. Karena itu kalau ada perusahaan yang bisa ngejamin, hebat sekali mereka. Biasanya perusahaan itu nggak berani ngejamin ini. Dia paling ngejamin di pabriknya aja ya. Nah, tapi itu tergantung sama harga juga. Kalau dia bisa ngejamin, harganya agak mahalan juga ya gitu. Oke? Nanti saya lanjutkan dikit ya sebelum jawab pertanyaannya. Nah, kontrol poinnya apa aja? Pertama, ini awal, ini ikan. Pas kapalnya. Kapal yang pemancing seperti apa, di kapalnya pengamanannya. Terus bahan mentahnya, ikannya seperti apa ikannya. Jadi ini ada cerita ya. Ya, di Jepang dulu tuh ada kasus sebuah kampung nelayan keracunan makan ikan. Ternyata lautnya, Minamata namanya, Minamata. Lautnya itu tercemar oleh merkuri. Ada sebuah industri yang menggunakan merkuri. Merkurinya masuk ke dalam laut, merkurinya dimakan oleh ikan. Terus ikannya dimakan oleh oleh nelayan sana. Nah, nelayan itu pada ini keracunan sampai ada meninggal. Bingung apa? Oh, ternyata sumbernya adalah bahan baku ini adalah dari laut yang tercemar ikannya itu. Dan di Indonesia pun banyak kasus ya, kayak tambang-tambang emas segala macamnya pakai merkuri, ikannya tercemar. Nanti masyarakat yang makan ikan itu bisa juga dia mengalami keracunan. Ini pengalaman saya waktu saya dulu kerja di Jakarta. Dulu kan saya ngecek catering ya. Ternyata beberapa itu ada perusahaan yang keracunan karena beli ikan di Jakarta ya. Ternyata kenapa? Jakarta itu kan Teluk Jakarta tuh udah banyak limbah-limbah industri pergi ke sana kan. Kemakanlah sama ikan di sana. Beberapa ikannya itu akhirnya keracunan. Dan waktu itu seingat saya, ikannya itu yang agak berisiko itu ikan tongkol sama apa ya, yang hijau itu apa namanya? Kerang hijau. Nah, dulu saya tanya teman-teman saya orang hygiene, kenapa? Oh, karena ikan itu dia makan sembarangan. Tapi ada ikan yang milih-milih makannya. Dua gitu. Sehingga akhirnya ada orang suatu pabrik keracunan karena makan ikan tongkol. Dicek kenapa? Oh, dia beli ikan tongkol di tempat yang tercemar. Nah, itu seperti itu. Bukan ikan, tapi karena ikannya makan tempat tercemar. Seperti itu ya, contohnya. Jadi, bahan bakunya pun harus kita cek. Dari mana sumbernya, mana ininya. Terus prosesnya, pas prosesnya seperti apa? Dijamin prosesnya bersih di pabriknya. Nah, ini mungkin kita bicara agak panjang di sini. Terus bagaimana juga pas penyimpanannya? Bagaimana pas shipment pengirimannya? Sampai nantinya sampai di meja makan kita. Oke. Oh, ini ada Pak Rahman ya, Resen. Silakan nanti saya sambil jawab pertanyaan. Sebentar Pak Rahman ya. Saya sambil Adi juga nanya juga nih ya. Nanti sebelum Pak Rahman, ini sebentar dari Bu Endang. Oh ya, pakai YouTube ya, silakan Bu Endang ya. Ini Pak Yuda, bagaimana HCCP dengan halal? Ya, betul. Apakah nanti saya jelaskan Pak, ada halal juga, ada sistem di sini, perbedaannya dengan GMP seperti apa. Ada kok standar mereka. Tapi biasanya itu
Yang halal pun pasti udah itu juga dia udah hygiene juga. Pak Bambang, dalam mengontrol kontaminan lazim digunakan bahan kimia. Bagaimana caranya agar bahan kimia tidak justru menjadi kontaminan? Ya betul juga Pak, bisa. Tapi biasanya pun bahan kimianya pun yang food grade Pak. Bahan kimia yang standar, food grade yang aman untuk makanan. Bukan bahan kimia yang biasa-biasa. Nah itulah, biasanya industri besar pakai yang food grade. Tapi industri-industri kecil pakai yang kimia-kimia biasa, kayak pewarna segala macam, sehingga ada keracunan. Jadi ada Pak, tinggal dicari aja pakai bahan kimia yang food grade. Kalau tidak food grade, bisa jadi kontaminan. Baik, tadi ada yang raise hand, Pak Rahman. Pak Agung bisa dibuka ya. Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Boleh Pak, bisa. Ya, silakan. Bisa langsung, silakan. Bisa. Ya, silakan Pak. Halo, silakan Pak Rahman. Silakan, sudah di setting supaya bisa dinyalakan langsung mic-nya. Ya, di unmute ya. Silakan Pak Rahman. Mungkin bisa dilanjut yang lain dulu Pak Anda sambil menunggu Pak. Oh ya, oke. Oke, saya lanjut aja ya. Oke. Nah, ini tadi bahaya ada 3 ya. HCCP atau GMP itu. Bahan kimia, fisika, sama mikrobiologi. 3 inilah kita cegah supaya tidak masuk dalam rantai penyiapan makanan tadi. Nah, jadi HCCP itu adalah biologi untuk mikrobiologi, ada chemical sama alergen, menimbulkan alergi, sama fisika itu foreign material, material-material asing yang masuk ke dalam makanan. Apa saja penerapannya? Nah, ini penerapannya panjang ya. Jadi untuk HCCP itu ada sanitasi, terus kebersihan tempatnya, vendor quality, jadi vendornya pun dicek, ada QC-nya, pengecekan QC, personal control orangnya pun dicek bahwa orangnya pun sehat, tidak punya penyakit menular, alergen, fasilitas layout-nya, pest control, penanganan dari tikus, kecoa, label, ada pelabelannya, traceability itu maksudnya pencatatan, storage, training, maintenance, dan jadi traceability itu maksudnya apa? Jadi dicek semua makanan itu, karena Bapak lihat ada makanan, ada batch produk nomor berapa selain. Maksudnya intinya apa? Kalau ada terjadi keracunan di konsumen, bisa ditrace dari mana sumbernya gitu. Jadi kalau konsumen beli makanan dari suatu pabrik ternyata keracunan, nanti dicek, Pak, Bapak makanannya batch nomor berapa? Ada batch-nya itu. Dari batch itu nanti dicek sama orang ininya, oh ini dari sini sini sini, nanti bakal ketemu, oh sumbernya ini. Karena itu namanya traceability, harus dicatat. Jadi produksinya pun ada batch berapa, segala macam bahannya, beli di mana, vendornya, datanya harus ada. Itulah standar HCCP. Bait, tidak bait. Nah, tidak bait. Nah, tidak bait. Bait, Halo? Halo, silakan, ada yang nanya tadi siapa, Pak Rahman ya? Kelihatannya tadi nggak sengaja itu Pak dinyalakan. Sudah di. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi Pak ya. Jadi HCCP itu, ini kita bicara agak detail ya. Nanti nggak apa lah, supaya untuk pengetahuan aja. Jadi ada 12 langkah penerapan HCCP dan ada 7 prinsip. Ini ingat ya. Ada 12 langkah itu, 5 langkah awal dan 7 prinsip di HCCP. Pertama, dia bentuk tim. Jadi HCCP itu ada timnya khusus, tim HCCP. Buat deskripsi produknya apa kita buat, identifikasi rencana penggunaan, material, bahan baku, segala macam. Terus diagram alir, ini proses produksi, sama verifikasi diagram alir di lapangan. Flowchart seperti apa prosesnya, dicek. Nah, terus prinsipnya apa? Setelah itulah dilakukan analisa bahaya, ditentukan titik kendali kritis atau CCP, menetapkan batas kritis. Jadi batas kritis ada batasnya, misalnya suhunya berapa, jumlahnya berapa, ada ketentuannya di sini. Pemantauan, monitoring, koreksi maksudnya kalau ada kesalahan apa bisa ada koreksinya. Verifikasi, cek ulang, dan dokumentasi. Dicek semua. Inilah penerapan HCCP agak detail juga ya, sampai 12 langkah. Dan ini semua harus diterapkan, ada prosedurnya, ada sistemnya, ada dokumennya. Dan untuk memastikannya itu yaitu ada audit. Jadi ada tim HCCP ini dia melakukan audit untuk memastikan proses ini semua dilaksanakan.
Ini Bapak Ibu silakan baca sendiri ya untuk ini. Tapi intinya ini ada 12 langkah, 5 langkah awal, dan 7 prinsip HACCP. Ini prinsip tadi ya. Analisa bahaya, penentuan titik kritis, penetapan batas kritisnya, prosedur monitoring, koreksi, prosedur verifikasi, dan sistem rekaman. Itulah kenapa ini akhirnya bisa masuk ke ISO ya, karena emang ini mirip ke ISO lah standarnya, ISO 9000 di perusahaan. Jadi intinya terstruktur lah itu semua. Nah ini contohnya di dalam alir. Jadi kalau di pabrik sendiri, dia untuk tahu di mana titik kritis ini, dia ada diagram alir ini contohnya adalah buat keju ya. Buat keju itu mulai dari bahan baku, susu mentah, ini ada pasteurisasi, filtrasi, ada fermentasi, ada cutting, stirring, terus sampai di sini ada milling, dikasih garam, penggaraman, dipur, dibuat cetakan, dipotong sampai jadi, sampai keju jadi. Nah, ini prosesnya ini mulai dari awal susu mentah sampai ke sini diurut prosesnya, terus dicek pada masing-masing titik ini apa risikonya, di mana ada bahaya kontaminasi, di mana bahaya kesehatan konsumen dan juga untuk pekerjanya. Nah, dari masing-masing proses ini ada pengecekannya. Nah, dari pengecekan itulah dilakukan audit. Itu namanya CCP tadi ya, Critical Control Point. Jadi di satu pabrik itu banyak, bisa jadi ada 10 atau berapa, mulai sejak bahan baku sampai jadi. Nah, inilah dengan tahu ini semua dan dibuat mana titik yang berisikonya, kita bisa menjamin bahwa ini produk keju yang dihasilkan, ini aman untuk konsumen. Mana jaminannya? Ini Pak, pakai HACCP, ini dokumennya. Dan nanti pas kejunya diproduk itu ada batch-nya. Batch itu maksudnya urutan produksi. Karena itu kalau kita perusahaan beli makannya benar ada batch-nya kan. Oh ini produk ini batch nomor sekian. Kenapa? Karena tahu nanti kalau ada apa-apa bisa ditrace. Oh ini bahan bakunya dari mana, apa segala macam. Jadi kalau perusahaan industri biasa kan nggak ada, dia produksi aja kan. Dia nggak bisa nge-trace. Kalau ini bisa ditelusurin. Oh ini ternyata dulu beli susunya di PT ini, beli ini dari mana? Ada catatannya disimpan semua. Itu namanya traceability. Jadi ini Pak ya. Ini penting juga untuk industri, bahwa kita tahu dari awal prosesnya. Apakah materi bisa di-share buat kami? Bisa Pak Agung ya, nanti ada tuh. Jadi yang ikut tes nanti akan dikasih Bu ya. Ikut tes ini. Ikut tes materi ini. Oke, jelas Pak ya? Jadi ini contoh pabrik makanan, kita harus buat rangkaian-rangkaiannya, prosesnya, dan kita tentukan dari mana di sini. Misalnya di sini kan ada fermentasi yang berbahaya, kita cek nih. Oh, dari fermentasi ini kalau kelamaan misalnya malah raginya jadi apa gitu kan. Malah terjadi ya proses, ada enzimnya, malah ada proses kimia. Ini orang-orang ahli teknologi pangan yang tahu, dia menentukan di masing-masing ini apa titik kritisnya. Misalnya titik kritisnya adalah pas enzim sini. Nanti ada batasannya. Sampai suhu berapa, karena berapa banyak enzimnya segala macam. Sampai salah satunya itu ada bahaya juga di makanan itu adalah ini. Ada logam. Logam itu maksudnya dari karat atau dari besi ya, masuk ke sini. Nanti kalau itu biasanya pakai ini, ada magnetiknya, ada metal detektor, ngecek. Jadi pas ini bahan susu, bahan keju itu, kalau ada logamnya nanti ke trap, tertangkap oleh magnetik tadi itu. Sehingga pas ke sini dijamin bahwa keju ini nggak ada bahan logamnya. Mungkin kita bilang, bahan logam apa? Ya udah, kalau kita biasa, tapi kalau anak kecil, bayi makan ini, keju ternyata ada pecah logamnya, sakit perut ya gitu. Nah ini sampai jamin seperti itu. Oke Pak ya, kita lanjutkan. Nah ini contohnya, checklistnya. Sampai ini ada checklist detail banget, dicek satu-satu apa ya, dikasih skor auditnya. Ini di CCP tadi, di Critical Control Point dilakukan pengecekan. Oke. Jadi pengecekan, melakukan pengukuran. Selain itu juga ada ini, nanti ada checklist juga. Ada pengecekan juga, apakah ada tikus, ada serangga, kecoa, kucing, anjing, segala macamnya. Jadi ini bayangan agak ketat, ada khusus tim HACCP yang keliling pabrik memastikan itu semua aman. Tadi ya, bahaya kontaminasinya biologi, kimia, fisika. Sumbernya udah saya jelaskan juga tadi. Bisa dari proses supply, udara debu yang tercemar, atau bakteri virus dari hewan,
Ini ada faktornya. Atau juga ada mungkin dari manusianya. Ada yang punya hepatitis, TBC. Atau juga dari kotoran. Ini contohnya bahaya kontaminasi tadi udah saya jelaskan. Nah, gimana asesmennya? Nah, inilah pakai agennya ya. Kimia, fisika, biologi itu adalah. Ini ada semua. Chemicalnya apa? Ada pestisida, ada toksin, heavy metal, industrial chemical, rodentis, ini ya. Sampai radioaktif juga ada. Fisika apa? Ada pecahan gelas, pecahan logam, kayu, besi, sampai juga jarum kecil kayak gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Kita kalau beli beras itu pasti ada Bu batu-batunya sedikit-sedikit. Biologi itu dari patonik ya, virus, parasit segala macamnya. Ini bahaya kontaminasi. Nah, sampai perlindungannya, ini contoh di industri Bu ya, yang kayak tadi saya jelaskan lagi ya. Jadi di industri pun kan beda-beda tuh. Ada tempat khusus produksi yang utama inti lah. Ini dikasih warna ini nih, warna biru. Ada bagian luar, bagian gudang. Biasanya dikasih warna. Ini ada yang warna biru, ya ini. Ada yang rantis merah, ada yang kuning. Jadi emang bagaimana dia lakukan pengamanan terhadap area produksi pabrik itu sendiri. Seperti inilah. Jadi kalau kuning itu yang paling luar ya. Minimal di pagar kuning itu tidak ada anjing atau kucing masuk ke dalam pabrik. Bayangin Bu, kalau ada pabrik seluas 3 kali lapang bola, nggak boleh ada kucing dan anjing masuk. Berdasarkan pengalaman saya dulu juga, aduh, ini bagaimana mencegah kucing masuk tuh, nggak mudah itu. Kalau anjing mungkin susah, tapi kalau kucing susah itu. Sampai dulu akhirnya kita buat pagar pengaman sekeliling pabrik supaya kucing nggak masuk. Sebab dulu pas ada kucing masuk, ada audit, udah nggak lulus itu. Itu kalau sini kucing ya. Nah kalau yang ini hewan kecil, yang merah ini ya, tikus, kecoa nggak boleh ada. Sampai seperti itunya. Apalagi kucing dan anjing ya. Tikus, kecoa nggak boleh masuk di sini. Kalau di sini mungkin masih boleh lah di luar di halaman rumput. Ada kecoa, ada apa ya. Tapi di tempat-tempat khusus ini, tempat produksi nggak boleh ada. Ini yang namanya yang CCP-nya paling tinggi, nggak boleh. Dan orangnya pun yang ke sini nggak boleh sembarangan. Dia pakai APD, pelindung diri, pakaian segala macam. Orangnya pun sehat, potong kuku, rambutnya dirapikan ke area-area yang ketat seperti ini. Ini ada standarnya ya. Udah pakai CCP, ISP, GMP, standar pengamanan sanitasinya. Nah, jadi di pabrik makanan pun dibuat standar-standar. Karena nggak bisa kita membuat seluas pabrik ini harus aman semua, nggak bisa Bu. Kan ada tempat parkir. Kalau tempat parkir ya mungkin ada dikit-dikit lah, kecuali nggak apa. Tapi kalau dalam ini nggak boleh. Nah itu kira-kira mana praktisnya ya di industri. Dan ini harus kerjasama semua pihak. Dari produksi, dari QA, food safety ya biasanya dengan QA ya. Ada HSE, ada GA, General Affairs, Security, segala macam. Tempat saya dulu malah security kerjanya itu. Ngajar anjing, kucing supaya nggak yang masuk ke pabrik gitu. Jadi harus kerjasama semua bagian di semua pabrik, sebuah industri untuk menjamin keamanan pangan itu tadi. Jadi bukan suatu hal yang mudah dan bukan kerja satu orang saja, tapi kerja sebuah tim. Nah, jadi ketahanan pangan rintasannya ini seperti ini ya. Kita cek mulai dari kebun, packaging, transportasi di pabrik sampai distribusi. Mulai dari penanaman sampai di meja makan kita pastikan semua itu rantainya aman. Nggak kontaminasi dikurangi sedikit mungkin. Oke ya. Nah, itu kira-kira gambaran HACCP. Satu lagi nih tentang ISO nanti oke. Tapi ini supaya kita nggak terlalu ini masih jam 5 ya. Pak Agung silakan mungkin dibuka pertanyaan aja, mungkin ada berapa mungkin supaya sebelum saya lanjut lagi supaya mungkin ada orang-orang yang masih agak bingung ya, supaya clear ya. Kalau ada yang tanyakan silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, sebenarnya dari tadi sudah dibuka Pak Endah, boleh gitu ya. Langsung dinyalakan mic-nya. Saat ini sudah di-setting supaya bisa bertanya langsung. Oke. Kalau gitu silakan aja Pak ya. Kalau bertanya langsung, present atau disampaikan. Baik, saya lanjutkan aja ya. Ini tadi HACCP, saya ulang lagi. Ini HACCP. Sebenarnya inti dari food safety ini HACCP ini sebenarnya. Penanganan ya, penanganan area segala macam. Dan yang kedua harus perhatikan, HACCP ini biayanya tinggi Bu. Bayangin coba,
kita mengaman public slush ini harus pakai pagar supaya kucing dan anjing nggak masuk. Ruangan kecil ini harus dibersihkan, jangan sampai ada tikus, kecoa. Itu kita harus nyewa pest control lah, seperti apa ya, perusahaan pest control. Dan ini ya setahu saya mahal biayanya tuh, nggak murah gitu. Dan itu sebanding juga lah, minimal kalau produk dari sini mahal juga harganya. Sampai seperti ini. Jadi kalau kita ingin menekan HCP, harus siap juga anggarannya lumayan banyak juga, nggak mudah. Oke, selanjutnya saja ya. Ini HCCP, kerjasama semua pihak. Nah, sekarang apa ISO? Sebenarnya ISO itu hampir sama saja sebenarnya. ISO itu ya HCCP juga, GMP, tapi ditambahkan aja dengan elemen sistem manajemen. Ya kayak ISO 9000 lah, ada quality manajemennya dirapikan, sistematik, ada prosedur, ada audit segala macamnya. Jadi ISO 9000 itu adalah sebenarnya sistematik sistem dari HCCP dan GMP. Ini ya. GMP basic awalnya, HCCP, dan pakai sistem manajemen, jadilah ISO 22000. Itu kira-kira gambarannya ya. Dan kita tahu ISO itu kan standarnya PDCA ya. Inilah elemen utama ISO itu, ada komunikasi interaktif di sebuah organisasi, ada sistem dokumentasinya, ada prosedur, ada record-nya, catatan lengkap, harus ada prasyaratnya, persiapan memastikan lingkungannya bersih dan sanitasi, dan prinsip HCCP. Jadi sebenarnya ISO 9000 itu bisa dikatakan HCCP plus ISO 9001 lah ya, dokumentasi. Dan kalau perusahaan udah 22.000 ini, bisa dikatakan dia jamin produknya aman dan sistemnya bagus juga. Nah, apa manfaatnya? Jadi kalau kita udah sertifikasi ISO, kita bisa jamin minimal risiko makanan dan meningkatkan kinerja terkait keamanan pangan. Dan secara bisnis pun, kalau perusahaan udah ISO 22.000, produknya bisa masuk dengan mudah ke klien-klien. Contohnya, di Indonesia kan klien besar lah, seperti Unilever atau apa perusahaan besar itu, vendor-vendornya pakai ini. Karena harus bisa menjamin bahwa produknya itu aman. Jadi manfaatnya apa? Peningkatan kesehatan, keselamatan, kepuasan pelanggan, persyaratan peraturan pemerintah juga penelusuran. Penelusuran itu maksudnya kita telusuri kalau ada kejadian, kita bisa mudah trace lagi. Respon terhadap risiko dan pengurangi waktu investigasi. Kita nggak akan investigasi lama karena udah ada dokumennya. Jadi kalau ada kejadian suatu produk yang cacat atau menimbulkan keracunan, itu bisa langsung dicek dari mana bahannya, kapan diproduksinya, dari batch produksi itu. Karena catatannya harus disimpan terus. Nah, itu standarnya pakai ISO ya. Jadi rapi sistemnya. Ini kira-kira konsepnya ISO itu PDCA ya. Ada plan-nya, do, check, action. Ini prinsipnya sama lah, PDCA ya. Mulai dari hazard itu tadi, plan-nya adalah kita melakukan pengecekan rantai makanan, di mana analisa bahayanya, di mana kita akan lakukan control point ini. Ini planning-nya kita buatkan. Terus do-nya apa? Kita cek, kita lakukan audit, ngecek segala macam di control point tadi, dan penyediaan fasilitas. Terus ada cek food safety, ada verifikasi, juga ada QC, ngecek produknya, sampai dicek juga misalnya air. Kita untuk masak kan industri perlu air. Airnya dicek gimana, ke lab, segala macam, airnya aman, pengecekan. Dan diupdate standar food safety-nya, produknya, dan ada improvement. Nanti ada komplain dari klien, diperbaiki terus. Inilah. Jadi sistemnya sama, ISO itu kan PDCA ya, plan do check action, berputar terus. Jadi dengan ISO 20000 itu food safety-nya udah lebih standar lagi. Lebih, dan itu kelas dunia. Kita bisa nyuplai kemana-mana. Oke? Itu yang 2000. Dan satu lagi halal. Satu lagi halal ya. Halal itu hampir sama sistemnya, tapi prinsipnya apa? Halal itu memastikan produk itu tidak ada magnet, terutama untuk muslim ya, tidak tercampur. Tadi kan kontaminasi tercampur dengan makanan yang menimbulkan penyakit. Kalau konsep halal adalah makanan itu tidak tercampur oleh material barang-barang yang haram dalam hukum Islam ya. Dan itu bagaimana caranya? Kayak tadi pakai rantai tadi, mulai dari bahan bakunya, prosesnya itu aman semua. Kita beli tempat yang halal, nggak ada proses yang haram, sampai rantainya, dan nanti ada sertifikasi juga. Di dunia ini setahu saya hanya dua ya, Islam pakai konsep halal, satu lagi Yahudi, Koser. Isinya Koser Yahudi ya. Saya kebetulan dulu pernah ketemu juga dengan auditor Koser. Jadi Koser itu
Jadi bayangin ya, di dunia ini orang Yahudi mungkin hanya berapa lah, 15 juta, 20 juta. Tapi itu perusahaan-perusahaan besar dunia itu, dia terus audit kosher. Ya itulah karena Yahudi punya uang ya, dia punya perusahaan itu. Terus dia audit kosher, baru bisa masuk kan. Dan yang auditor itu istilahnya rabai Yahudi, rabai ya. Jadi dia ulama Yahudi yang melakukan audit kosher itu. Nah, standar kosher sebenarnya mirip dengan halal. Jadi kalau kita di luar negeri nggak menemukan makanan yang tanda halal, bisa makan dengan ada tanda kosher. Jadi itulah, kalau sebagai muslim kita tahu ya, ada Al-Qur'annya itu bahwa makanan ahli kita pun halal bagi kamu, iya. Jadi kosher Yahudi itu hampir sama-sama ini, sama halal Islam seperti itu. Apa nggak boleh segala macam. Tapi mereka ada hal-hal yang tambahan aja. Nggak boleh binatangnya berkuku, nggak boleh apa, ada kami ada tuh, ada tambah-tambahannya. Tapi intinya bersama kok. Kosher, dan seperti apa prosesnya? Nah inilah, ini standarnya sama ya. Jadi ada pakai sistem juga, ini pakai MUI, ada pakai CAN juga. Ini ada tahap-tahapannya juga, sama seperti tadi HCCP ya. Ada buat tim halalnya, ada pelatihan, pengecekan bahan, produk, fasilitas produksi seperti apa. Terus ada tertulisnya dokumennya, ada traceability maupun telusur, penanganan produk tidak sesuai kriteria, ada audit juga, audit internal, sampai kaji ulang manajemen review. Ada 11 kriterianya, hampir mirip dengan HCCP, tapi fokusnya adalah pada material barang-barang yang haram. Jangan sampai ada barang haram masuk dalam rantai proses tadi itu. Nanti kalau udah selesai, nanti akan diaudit oleh MUI ya. Ini panjang nih prosesnya nih. Sistem manajemen halal. Nanti dapat sertifikat halal. Mulai dari awal ya dicek bahan bakunya. Dia registrasi dulu sama MUI. Nanti sama MUI dicek. Mereka ada kuesionernya dicek, dilakukan audit. Nanti diaudit sama dia. Audit ke pabriknya, segala macamnya. Nah, nanti kalau udah oke, nanti sama MUI akan diberikan sertifikat halal. Oh, ini halal. Jadi nggak boleh sembarangan ya, itu ada halalnya, ada dasar-dasarnya. Tapi prinsip sama kayak tadi HCCP, dicek dari prosesnya. Nah, ini apa aja persyaratannya? Persyaratnya ada kebijakan halal, timnya, ada tim juga, tim manajemen halal. Biasanya emang perusahaan-perusahaan besar yang punya HCCP, dia punya tim halal juga. Karena dia harus ada juga standar untuk itunya makanan halal. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Darlini Nasution. Silakan, Ibu. Silakan Bu, sudah bisa dinyalakan mic-nya. Ya, silakan di unmute aja, Bu. Bu Derlini Nasution, silakan langsung saja dinyalakan. Sudah disetting, bisa menyalakan mic. Kelihatannya Bu Derlini belum menyalakan mic-nya. Pak Enda bisa dilanjut dulu, Pak. Silakan. Oke, ya baik ya. Jadi ini halal. Prinsipnya halal itu sama kayak tadi HCCP, tapi fokusnya ini adalah pada barang-barang yang haram. Ini syaratnya ya, kebijakan halal. Dan isinya apa? Bahan, produk, fasilitas produksinya pun halal. Jadi tidak ada tercampur barang-barang yang haram. Kita tahu semua apa ya barang-barang yang haram ya. Nanti dicek sama dia, ini ada sumbernya nggak? Misalnya apa dari babi, dari anjing, bahannya. Dicek dari datanya itu semua. Terus saya cek juga prosedurnya, mampu telusurnya, dokumentasinya, senama, dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Dan juga ada audit dan manajemen review. Inilah tahap-tahapannya dilakukan. Dan kalau udah ke semua, dia checklist, nanti dia akan dapat sertifikat halal dari MUI. Ini ya, kira-kira halal. Dan pengalaman saya biasanya, jadi kalau halal itu bisa juga ada perusahaan tuh dia punya dua-duanya. Ada halal, ada juga HCCP atau ISO. Tapi banyak juga perusahaan biasanya dia punya HCCP hanya halal aja, boleh-boleh aja. Dia menjamin bahwa makanan ini tidak ada menggunakan bahan-bahan yang haram. Sama kayak tadi kan, kalau HCCP dia menjamin tidak ada makanan-makanan yang kontaminasi menimbulkan keracunan. Tapi prinsipnya sama-sama kan, namanya halal kan menyehatkan juga ya. Kalau sampai orang sakit perut terus nih ada sesuatu yang tidak sehat juga di sana. Jadi itu kira-kira ya konsepnya halal hampir sama-sama itu sama HCCP.
Oke, sampai sini mungkin saya buka lagi, Pak Gung. Silakan Pak Gung kalau ada yang menanyakan. Sebelum Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu semua, jangan ragu-ragu, silakan kalau mau bertanya. Tadi ada yang Pak Yuda tadi sudah dijawab belum Pak ya? Udah, udah. Sudah ya, oke. Ya. Oke. Jadi HCP dan halal ini bisa jadi pilihan Pak, tergantung perusahaannya masing-masing ya Pak Hendra ya? Iya. Tergantung kebutuhannya. Selamat sore Pak Indra. Ya, silakan Pak. Ada Pak. Dari Yuda lagi Pak Indra. Oh ya, silakan Pak Yuda. Pak Indra, mohon penjelasannya tentang biasanya di produk itu kan ini Pak ya, ada expired-nya. Iya. Nah itu Pak ya, mohon dibantu gimana itu ya expired-nya. Karena kemarin ada pemberitaan di media di suatu negara di Inggris kalau nggak salah, itu sudah expired susu sudah dihapus gitu loh Pak. Nah itu gimana ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, baik. Jadi expired itu sebenarnya standar ini Pak, itu adalah standarnya GMP Pak. Jadi standar GMP juga peraturan pemerintah, setiap produk itu harus ada expirednya Pak. Kapan expirednya produk itu? Kalau tidak produk makanan tidak ada expirednya, itu perusahaan itu bisa kena delik hukum Pak. Jadi peraturan pemerintah kalau kata expired ya, harus selalu ada. Nah, kalau sampai ada yang nggak ada expired, ya saya nggak tahu ya apa dia pakai teknologi apa sehingga tidak makanan itu tidak sampai basi atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi peraturan pemerintah seperti itu Pak. Di GMP ataupun peraturan pemerintah, setiap produk makanan harus ada tanda expirednya dari pabrik makanan yang resmi ya. Itu mungkin Pak Yuda. Tapi kalau ada di Inggris yang tidak ada tanda expirednya, wah mohon maaf Pak, saya nggak tahu juga ya. Mungkin mereka menemukan teknologi baru ya. Gitu Pak Yuda, dari saya jawabannya. Siap, oke Pak Indra, terima kasih. Ya, turun Pak. Terima kasih Pak Yuda. Perlu kita telusuri itu Pak Indra ya, teknologi apa itu ya bisa tidak ada expirednya. Ini ada Pak Bambang Susanto tadi udah dijawab Pak Indra ya? Oh, udah jawab kok. Oke, baik. Oke, kalau nggak bisa lanjut aja Pak Agung ya. Silakan. Yang terakhir ini ada namanya food defense. Ini kita akan bisa lebih jauh lagi ya. Jadi food defense itu emang ya ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar di Amerika emang ini levelnya level negara bagaimana untuk mengamankan pangan tuh emang. Nah, jadi udah lebih tinggi lagi. Ada food safety, food defense sama food fraud. Jadi sampai udah seperti ini. Intinya food defense itu ketersediaan pangan lah, aman. Karena bisa jadi gini. Food safety itu kan ada juga orang kontaminasi, tapi ada juga kontaminasi yang disengaja gitu. Ada sebuah perusahaan, sebuah negara yang sengaja meracuni sebuah proses sehingga ada perusahaan itu terkontaminasi. Nah, inilah udah masuk food defense ya, food fraud. Apa istilahnya itu kecurangan. Jadi ada sebuah perusahaan saling bersaing, dia mencurangi saingannya sehingga dimasukin racun. Itu terjadi sehingga akhirnya dibuat ada food defense sama food fraud. Baik, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana dengan usaha dari Pak Saiful ya? Bagaimana dengan usaha dimiliki orang Muslim dengan produk usahanya? Apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal? Bisa Pak, bisa. Dan ini realita Pak pabrik kan non Muslim, bisa aja nanti datang ke MUI dia sama MUI dicek tuh proses produksinya apa segala macam bahwa dia tidak pakai menggunakan barang-barang yang haram. Jadi bisa Pak, boleh saja itu seperti itu kok. Tapi harus konsisten dianya gitu. Dan kalau setahu saya, misalnya ya, kalau restoran luar negeri itu kan gitu Pak, ini restoran halal, ini ada pakai pork, ada babi, ada ditulis ini tuh. Kalau sampai dia melanggar, ternyata misalnya disebut halal, tapi tidak halal, itu adalah masalah hukum Pak, dia bisa kena delik hukum. Gitu Pak Saiful ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah ini kenapa ada food defense? Karena itu tadi, karena ada cara-cara orang yang meracuni segala macam dengan sengaja itu. Dan itu biasanya persaingan bisnis. Perusahaan A sama perusahaan B saing-saingan, supaya perusahaan B ini jatuh, maka perusahaan A buat cara-cara mungkin dimasukin racun apa segala macam di prosesnya pabrik B, sehingga terjadi makanannya racun. Dan emang jadi itu ada kejadian. Sehingga akhirnya food defense bagaimana mengamankan supaya tidak terjadi seperti itu tadi. Dan food fraud itu kecurangan ya. Nah ini seperti ya itu tadi, caranya kayak tadi ya. Selain penanganan, tadi kan penanganan kita cegah dari kucing, anjing segala macam. Nah, food fraud itu dijaga juga.
Jangan sampai ada sembarang orang masuk, jangan sampai ada barang-barang berbahaya masuk ke area ini. Jadi pertama dijaga pabriknya itu jangan sembarangan, termasuk bahan baku juga dari vendor supplier pun dicek. Jadi pas vendor supaya bahan baku datang masuk ke pabriknya sini, dicek juga itu. Bahwa barang-barangnya oke semua, nggak ada bahan beracun. Ini jadi food defense ini mulai setelah zaman teroris dulu Pak ya. Bahwa orang sengaja meracuni yang lain dengan mengirimkan bahan beracun. Jadi pertama pengamanan areanya, kayak tadi area ya, dibatasin, ditandain, security dibantu di sini ya. Nah, jadi ada food quality, food fraud, food safety, food defense. Jadi food quality atau food fraud ini masalah ekonomi kan. Bagaimana supaya makanan enak, food fraud itu adalah kecurangan. Bagaimana dia mengalahkan saingannya itu dengan kecurangan, dicurangi prosesnya. Nah, ini berhubungan dengan public, ada food safety sama food defense ya. Jadi food safety itu emang kita menjaga dari yang kontaminasi yang dari hewan apa sengaja. Nah, food defense itu emang ada pihak-pihak yang sengaja membuat curang gitu, meracuni. Itu kejadian dulu. Nah, ini food quality pun kita jaga. Food fraud, jadi food fraud sama food defense itu sekedar info aja ya. Ini adalah usaha-usaha untuk yang disengaja untuk merusak suatu proses sehingga ada terjadi produknya berbahaya. Kontaminasinya apa aja tadi ya? Ada penyebaran bahan berbahaya, flammable material, sampai bisa juga dengan merusak ini listrik, ada komputer segala macam. Itulah ini udah walaupun sebenarnya di negara kita nggak, tapi di Eropa, di Amerika itu emang seperti ini, mereka sampai paranoidnya ya buat seperti itu. Dan emang ini ada sejarah-sejarahnya ini. Nah ini nih. Ini emang sejarahnya kebetulan banyak di Amerika. Ada yang food handlernya, waduh mengotorin lah salad dressingnya. Ada juga yang masukin salmonella. Sengaja pas zaman dulu ya karena perang apa, salmonella dimasukin ke tempat ini oleh ada anggota yang marah lah, yang marah sama ininya perusahaan itu dimasukin salmonella bahan dari kotoran. Ada juga yang dicuri, bahan-bahan organismenya dicuri dari lab. Ini banyak kejadian dulu itu, sehingga akhirnya dibuatlah food defense ya. Nah ini pencegahannya, gimana pencegahannya? Paling dari karyawan, monitoring sistem, pakai CCTV, pemeriksaan security, orang sembarang nggak boleh masuk sama bahan-bahan berbahaya. Oke. Ini mungkin nggak saya jelasin detail, karena ini sebenarnya di negara kita agak jarang ya, tapi di Amerika sampai seperti ini. Tapi intinya pun kita harus jaga-jaga juga, tahu lah apa bedanya food defense sama food fraud tadi. Oke, Pak Agung, saya kira materi saya udah itu aja. Silakan, mungkin kita bisa untuk tanya jawab sekarang. Silakan Bapak Ibu yang masih bertahan di room ini. Pak Hendra tadi sudah sekitar 80 slide ya. Sudah disampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mempertajam dengan komentar-komentar atau praktek-praktek di industrinya masing-masing, boleh di-share bagaimana penerapan food safety management di industri masing-masing. Ini memang luas sekali Pak Enda ya, termasuk tadi saya tertarik yang, jadi sistem jaminan halal itu sekarang tidak hanya di LPPO MUI Pak Enda ya, sekarang ada BPJH ya, Badan Pengelola Jaminan Halal ya, jadi bisa lembaga auditnya itu bisa dari pihak ketiga Pak Enda, yang sudah mendapat sertifikasi dari atau akreditasi dari BPJH ya. Iya. Jadi tidak hanya MUI sekarang yang bisa mengeluarkan stempel atau sertifikat halal itu ya. Iya. Dan ini emang halal itu bukan Indonesia, ini udah seluruh dunia kok, standar seluruh dunia. Emang harus ada. Kenapa? Emang karena sekarang ya kalau kita ekspor kemana, ke negara Arab, ke Malaysia, dia harus pakai nanyakan ini gitu. Sehingga akhirnya pun sekarang banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan punya non-muslim, dia ingin dapat sertifikasi halal karena ini masalah bisnis. Berarti kalau nggak ada sertifikat halal, dia nggak bisa jual barangnya ke konsumen muslim. Dan ini umat Islam itu kan dunia banyak sekali ya, sehingga dia pakai gini. Ya. Baik, Bapak Bisma, apakah masih ada pertanyaan? Ibu Baroroh, silakan Bu, mau komentar boleh?
Ini Ibu dosen Pak Enda. Oh iya. Silakan Bu Roro, mungkin ada komentar atau tanggapan. Oh iya. Selamat sore Bu Roro. Selamat sore, Pak. Iya ya. Ya, mungkin yang banyak menjadi sorotan saya tadi itu yang berkaitan dengan open kitchen itu, Pak. Karena kan sekarang banyak itu, Pak, ya. Tempat-tempat makan yang open kitchen, kemudian ya nggak usah tempat makan yang mewah-mewah gitulah ya. Ya. Kafe-kafe gitu ya, Pak, ya. Tempat nongkrongan anak-anak muda itu Ya, kan ya. serba open kitchen gitu ya. Kemarin tuh sempat saya diskusi dengan dulu mahasiswa saya ya. Dulu mahasiswa yang sekarang jadi manajer di restoran gitu. Nah, dia bilang, Bu, memang untuk membuat dapur yang selalu memenuhi standar itu lumayan, Bu, katanya gitu. Ya, dari sisi menjaga kebersihan, kemudian menjaga barang-barang yang masuk ke dapur gitu, Pak. Karena mereka sistemnya open kitchen itu. Ya. Jadi memang sama seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi, memang biaya di situ cukup besar ya, Pak, ya, terutama dari kedatangan binatang-binatang kecil tadi itu yang kalau binatang besar kan kelihatan, kalau binatang kecil yang susah gitu kan ya. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, terima kasih Bu Roro. Jadi gini Bu Roro, emang rata-rata biasanya itu HCCP itu sengaja emang untuk industri makanan ya. Restoran pun agak jarang sebenarnya, kecuali restoran besar untuk yang dia bisa menjamin bahwa restorannya food safety. Jadi kalau tadi bilang open kitchen segala macam, memang itulah realitanya, Bu. Yang dia bisa lakukan adalah paling mencegah, pertama dari bahan baku ya, dia beli bahan baku supaya yang bersih. Juga karyawannya sehat, nggak punya TBC, nggak punya hepatitis, rapih, bersih, rambut tutup, hanya bisa seperti itu, Bu. Dan untuk area kerja paling dijaga lah, mencegah tikus sama kecoa. Tapi kalau open kitchen ya emang itu tren juga ya. Emang agak susah, tapi ya disesuaikan, kan dia tidak membuat sertifikasi ya open kitchen, tapi dia paling bisa menjaga konsumennya bahwa saya tempatnya bersih, bahan bakunya bersih kayak gitu. Karena setahu saya jarang Bu juga Bu restoran yang sertifikasi HCCP. Biasanya pabrik yang sertifikasi. Begitu Bu Roro? Iya, Pak. Apalagi yang sekarang ini ya pandemi seperti ini, katanya kemarin tuh sempat saya tanya juga, untuk pandemi seperti ini bagaimana cara mengatasinya supaya konsumennya tetap mau datang gitu kan ya. Jadi kami mengeluarkan biaya ekstra, Bu, untuk menjaga kebersihan ruangan itu, katanya gitu. Beli yang cairan untuk disinfektannya gitu kan, Pak, ya. Jadi setiap berapa jam sekali itu ada pembersihan gitu. Kemudian sebelum tutup juga dibersihkan, sebelum buka juga dibersihkan. Jadi luar biasa memang. Ya betul Bu. Apalagi untuk zaman pandemi ya. Dan itu kita paling ikuti standar prokes aja. Dan emang berarti tambahan juga sih. Karena kontaminannya bukan hanya itu, berarti ada kontaminan yang COVID tadi itu yang bisa jadi sebenarnya langsung ke orangnya, bukan di makanannya, tapi pada orang konsumen di sana. Dan emang kalau beberapa tempat justru malah mereka tuh sekarang lebih tren yang terbuka, Bu. Karena terbuka kan ventilasi udara jelas ya, dibandingkan yang tertutup kalau untuk COVID misalnya. Jadi kalau tadi yang open kitchen, bisa, tapi dirapikan aja kondisinya. Dan yang satu lagi yang susah tuh open kitchen ya itu tadi Bu, menghalau lalat. Kalau lalat kan itu udah banyak ya untuk kayak gitu ya. Menghalau lalat itu yang udah bisa dilakukan seperti itu namanya. Ya kayak begini lah. Nah paling open kitchen pakai ini Bu. Ada penangkap lalat, terus pakai pest control, itu bisa dilakukan untuk mencegah supaya kontaminan ini nggak masuk. Yang kedua, paling dia bahan bakunya cari yang bagus, orangnya pun dari supplier mana, supaya yang terjamin, penjaganya. Itu mungkin dari saya Bu Roro. Baik Pak, terima kasih Pak Hendra. Ya sama-sama Bu. Saya jadi terpikir Pak Hendra mungkin perlu juga tadi kan disebutkan bahwa HCCP itu hanya diterapkan di industri besar ya, industri makanan yang besar. Mungkin perlu kapan-kapan bikin materi khusus tentang analisa ekonominya Pak Hendra. Jadi kalau perusahaan kecil mungkin tidak masuk, skala ekonominya nggak masuk kali ya kalau menerapkan HCCP ya. Jadi skala berapa itu kira-kira Pak Hendra? Industri dengan perputaran berapa gitu ya yang layak atau bisa masuk ke dalam
untuk membiayai ini gitu ya. Ya betul Pak Agung. Itu emang Termasuk biayanya besar. industri atau UKM itu juga kan untuk mendapatkan sertifikat halal itu juga masih banyaknya harus disubsidi ya oleh pemerintah ya, belum bisa betul. dirinya sendiri gitu. Mungkin perlu ada analisa ekonominya Pak Hendra. Ya betul Pak Agung. Emang itu apa ya? Ada standarnya. Tapi emang itulah ya pengalaman saya dulu ya, tempat kerja dulu emang dia biaya besar untuk kayak gini. Tapi sisi lain dia bisa menjual produknya mahal juga, dia ketutup juga gitu. Jadi kalau saya masih ingat dulu tuh kan dia banyak ekspor ke luar negeri ya. Sebulan aja omsetnya bisa sampai $5 juta. Berarti berapa tuh? 500 miliar lebih ya. Dia bisa masuk ke mereka. Dan dia bisa jual produknya mahal juga. Kenapa tadi? Oh, produk saya ada standar HCP, standar ini. Konsumen tuh mau beli barang-barang dia, klien kan. Jadi itu ada batasannya, perusahaan besar pakai biaya besar, dia jual mahal dapat untung juga. Nah, tapi ada batasannya perusahaan kecil, susah juga ya, karena udah biaya besar, belum tentu juga pembelinya mau dengan harga mahal juga, premium, ya, harga premium. Nah, tentang ekonominya berapa, ya mungkin perlu kita tahu, Pak Agung, saya nggak tahu ya. Tapi ada batasannya kok. Minimal menengah besar bisa, dan kalau untuk halal saya pikir udah banyak sekarang ya. Menengah besar udah mulai bisa kok, kalau halal sendiri ya. Kalau untuk HCCP mungkin nggak usah sertifikasi, minimal GMP kerapihan, segala macam, itu udah cukup kok. Gitu mungkin Pak Agung, teman saya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semua, apa ada lagi yang mau disampaikan atau ditanggapi? Kalau tidak ada, mungkin Pak Hendra bisa ngasih closing statement sekaligus ini Pak Hendra. Materi proses safety itu kira-kira apa nanti Pak Hendra ya, yang akan disampaikan di tanggal berapa itu? 21 April kalau nggak salah. Iya. Oke, baik. Untuk ini, tadi maaf, Pak Agung yang pertama apa tuh Pak Sade? Kesimpulan Pak Hendra. Oh iya, kesimpulannya. Lebih tajam ya, apa yang kemudian juga kesimpulan dari tanya jawab tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang apakah halal itu sudah cukup, tidak kalau sudah menggunakan jaminan halal gitu ya. Silakan Pak Hendra. Iya, jadi mungkin apa ya? Bentar ya. Jadi intinya, nah ini ya. Intinya, ini kan kita ingin menyampaikan sesuatu yang untuk konsumen ya. Bagaimana konsumen itu dapat makan enak. Dan emang itu perlu biaya tinggi, tapi sebenarnya bisa juga ada cara yang murah. Kita jaga sekecil mungkin kontaminasi pada produk kita. Jadi ini istilahnya Pak Agung ya, ada harga ada barang ya, ada rupa ada barang ya. Tes HCCP ini saya akui agak mahal, tapi kita pun akan dapatnya bagus juga untuk kepercayaan konsumen. Dan selain HCCP minimal kita lakukan aja sederhana kok, hygiene kebersihan atau GMP bisa kita lakukan untuk produk. Dan dengan seperti itu kalau produk kita disukai konsumen sehat, dalam jangka panjang secara bisnis akan bagus itu. Itu tambah HCCP ya. Terus yang tadi masalah proses safety, nanti proses safety akan banyak di ini Pak Agung, di industri migas sama di industri kimia sebenarnya. Dia agak beda sama ini ya. Itu untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan besar seperti ledakan atau kebocoran. Oke, baik. Maaf Pak Agung, ini ada masukan juga ya. Oke, dari Pak Wahyuni Irwandi, acaranya bagus, bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Wahyuni Irwandi, ini rutin mengikuti kegiatan kita. Terima kasih Pak Wahyuni Irwandi atas tanggapannya. Kemudian dari Mas Doni Hendrawan, jadi sistem kita tidak ada absen Pak, karena pada saat mendaftar di link Zoom itu kan sudah mengisi nama dan alamat email ya. Jadi tidak perlu ada absen lagi. Kalau ingin mendapatkan sertifikat, silakan mendaftar di link kursus yang sudah disediakan. Tadi link kursusnya, link pendaftaran kursus sudah kita share bersamaan dengan link Zoom ini ya. Silakan dicek lagi. Yeah. Oke, terima kasih Pak juga nih Pak Wahyuni. Terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin gini Pak Agung, saya tambahkan lagi ya. Ini mungkin yang praktis saja bagi kita ya. Kita tadi kan ada pertanyaan juga, Pak, gimana kalau saya beli di pasar, beli bahan segala macamnya bawa aman. Jadi emang ada beberapa ya bisa kita lakukan sendiri untuk keperluan kita di rumah ya. Buat makanan kita aman, itu tadi dengan bahan-bahannya. Kita tahu bahannya dari mana, sumbernya, kita mulai jaga juga ya untuk ini kita.
beli makan. Yang kedua, ke restoran juga sama. Tadi kan kita tahu ya, kita bisa lihat sendiri ya, mana restoran yang kotor, yang apa. Tapi banyak kejadian juga ternyata yang kotor itu enak ya. Tapi sekarang kita coba lihat, kita bisa beli sendiri kok mana restoran yang rapi. Dan secara bisnis pun kita bisa lihat ya, restoran yang rapi, bersih segala macam akan bisnis menguntungkan dan bertahan dalam jangka panjang. Kalau untuk beli dari pasar, tadi saya sudah jelaskan ya, sayur-sayuran tuh yang organik kita bisa tahu, yang masih agak bersih. Dan sekarang emang banyak yang makanan pakai bahan kimia, Bu. Kayak ya misalnya apel segala macam, kalau terlalu jernih bersih, wah berarti ini pestisida. Sayur pun sama. Sayur-sayur kalau ada bolong-bolong dikit, dikit serangga, berarti nggak pakai pestisida. Tapi kalau sangat bersih segala macam, kayak mengkilap, kita agak curiga itu. Tapi itu pemahaman saya. Biasanya ibu-ibu lebih tahu, tapi silahkan dipelajari sendiri. Tapi insya Allah kita pun ingin di rumah kita kasih makan tuh anak istri kita pun yang sehat, Pak ya, yang aman betul. Yang kedua halal, ya pastilah halal kita bisa jaga juga itu untuk kebaikan kita sama. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Hendra Mesa sudah memberikan materi dan menjawab pertanyaan. Terima kasih juga para peserta yang sudah setia menunggu sampai akhir, sampai selesai acara. Bu Baroro, terima kasih. Ini Bu Baroro rajin sekali ini di materi K3. Mudah-mudahan bermanfaat Bu buat mahasiswanya juga nanti. Wah, saya dapat ini ya, Baroro ya. Dapat poin khusus dia. Ya. Insya Allah ada kuliah K3 Pak di tempat kami nantinya. Oh ya bisa Bu, silakan Bu. Saya bersedia Bu, silakan kalau mau. Ya, kuliah aja. Tamu boleh Pak Hendra, silakan. Ya, boleh. Saya senang Bu untuk berbagi. Silakan kontak aja. Ya. Dari Pak Ahmad Mutaki, terima kasih Pak apresiasinya. Mas Yusril, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah hampir maghrib juga nih di sini. Dan hari ini merupakan materi atau webinar terakhir sebelum bulan puasa ya. Jadi saya atas nama Diklat Kerja dan BCTIPI mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Insya Allah 2 hari lagi ya Pak Hendra ya. Iya, insya Allah. Bulan puasa. Amin. Tapi di bulan puasa kita tetap ada webinar. Nanti jadwalnya kita sesuaikan Pak Hendra ya. Tidak sampai sore ya. Iya, siang kita boleh. Baik. Sekali lagi saya atas nama Diklat Kerja dan BKTI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan